Kamu sedang berbicara tentang siapa? Aku tidak kenal Li Yuanman. Suaranya kering dan serak dengan getaran yang jelas. Mahasiswa Lusuan, saya pikir, mengingat Anda masih muda dan ini pelanggaran pertama Anda, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Anda bisa kembali sekarang. Saya berjanji tidak akan memberitahu konselor Anda tentang apa yang terjadi hari ini. Dia sangat ingin menyuruh Lusuan pergi dan dia bahkan tidak berniat untuk mengejar pintu yang rusak. Pintu, kamu tidak perlu membayar pintu itu. Aku tidak akan melaporkanmu ke sekolah untuk dihukum. Pergi sana. Oh, apa kau tidak mengenalnya? Lusuan mengangkat alisnya dan senyum di wajahnya menjadi lebih main-main. Dia mengambil langkah maju dan jarak di antara mereka langsung memendek. Dia bisa dengan jelas melihat butiran keringat yang keluar dari dahi Zhao Mengqi dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan jauh di dalam matanya. Dia merendahkan suaranya seperti bisikan di antara sepasang kekasih, tetapi dengan rasa dingin yang menusuk. Karena Li Yuan tidak mengenalnya, maka Zhao Zaodi, kau seharusnya memiliki kesan tentang nama ini, kan? Tiga kata Zhao Zaodi seperti petir yang meledak di benak Zhao Mengqi. Jika Li Yuan hanya membuatnya merasakan ancaman yang fatal, maka Zhao Zaodi, sebuah nama yang terkubur dalam ingatannya dan terbungkus dalam konteles kebohongan dan penyamaran, benar-benar menghancurkan semua pertahanan psikologisnya. Tidak, Zhao Mengqi mundur selangkah besar dan punggungnya menghantam dinding dingin dengan keras membuat suara dong yang tumpul. Dia menatap Lusuan dengan ngeri seolah-olah dia sedang melihat iblis merangkak keluar dari neraka. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Zhao Zaodi apa? Aku tidak mengenalnya. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Dia berteriak histeris dan melambaikan tangannya dengan liar mencoba mengusir mimpi buruk di hadapannya. Keluar sekarang juga, aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sini. Keluar sekarang juga. Saat ini bagaimana mungkin Zhao Mengqi masih memiliki keanggunan dan pesona seorang wanita Jiangnan yang lembut, tenang, terpelajar, dan klasik seperti saat pertama kali mereka bertemu. Rambutnya acak-acakan, kerah congsamnya miring karena gerakan kasar, wajahnya dipenuhi air mata, dan ekspresinya mengerikan dan terdistorsi seperti wanita gila yang benar-benar kehilangan kendali. Lu Xuan melihat penampilannya yang menyedihkan dan merasakan kesenangan yang mengerikan di hatinya. Dia mengambil dua langkah maju lagi, hampir berhadapan muka dengan Zhao Mengqi, matanya yang dalam berkilat dengan cahaya dingin dan kejam. Ceka, sayang sekali. Lusuan menggelengkan kepalanya, nadanya penuh dengan sarkasme yang tidak terselubung. Karena kamu bahkan tidak mengenali nama aslimu, Zhao Zaodi, yang diberikan orang tuamu, maka Tuan Liu, kamu seharusnya memiliki kesan tentang Liu Feiyu yang membantumu naik daun dan menjalani kehidupan mewah, kan? Ekspresi Lusuan sangat luar biasa, permainan kucing dan tikus itu, tampilan kendali itu seperti pisau paling tajam yang menelanjangi martabat dan penyamaran terakhir Zhao Mengqi menjadi berkeping-keping. Ini membuatnya merasa malu dan bahkan lebih putus asa. Tidak, saya tidak tahu apa-apa. Zhao Mengqi benar-benar ambruk, dia menutupi telinganya dengan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan panik seolah ini bisa mengusir nama dan ingatan mengerikan itu dari benaknya. Rambutnya yang tertata rapi sudah menjadi acak-acakan dengan beberapa helai rambut yang basah oleh keringat menempel di pipinya yang pucat membuatnya terlihat semakin acak-acakan dan gila saat ini. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, aku tidak bisa mendengarmu, aku tidak bisa mendengar apapun. Dia berteriak tidak jelas, suaranya menjadi serak dan melengking karena ketakutan yang luar biasa. Keluar dari sini, keluar dari kantorku, keluar. Bab 59, mana yang dirimu yang sebenarnya? Zhao Mengqi seperti kucing yang ekornya terinjak atau seperti orang tenggelam yang meraih jerami terakhir. Dia menggelengkan kepalanya seperti orang gila. Aku tidak mengenalnya, aku tidak mengenal siapapun. Siapa Zhao Zaodi? Aku bukan Zhao Zaodi. Matanya seperti binatang ketakutan yang memindai kantor secara acak dan akhirnya tertuju pada sepasang gunting perak yang digunakan untuk memangkas cabang anggrek di ambang jendela. Gunting yang biasanya menjadi alat untuk membentuk keanggunan di tangannya kini menjadi satu-satunya senjatanya dalam keputusasaan. Kamu memaksaku melakukan ini, jejak kegilaan dan tekad melintas di mata Zhao Mengqi. Dia berbalik dengan tiba-tiba meraih gunting dan mengarahkan ujung yang tajam langsung ke Lusuan. Wajahnya yang biasanya terawat dengan baik terdistorsi oleh kemarahan dan ketakutan yang ekstrim, tidak lagi lembut, hanya buas. Karena kamu tahu tentang Zhao Zaodi dan Liu Feiyu, lupakan saja untuk hidup. Lebih baik kamu mati bersama mereka. Kalian semua mati. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia bergegas menuju Lusuan dengan putus asa memegang gunting. Gunting tajam itu menggambar busur dingin di bawah cahaya dengan suara siulan kecil yang menembus angin. Lusuan menatapnya dengan tenang, matanya setenang sumur kuno tanpa dasar, tanpa riak sedikit pun. Saat gunting hendak menyentuh pakaian di dadanya, Lusuan bergerak. Gerakannya secepat kilat dan dia selalu menjadi yang pertama tiba. Bang! Itu adalah tamparan nyaring yang lebih keras dan lebih menentukan daripada tamparan sebelumnya. Zhao Mengqi hanya merasakan kekuatan besar datang dari pipinya dan seluruh tubuhnya seperti tertabrak truk berkecepatan tinggi. Kepalanya berdengung, dunia berputar, dan tubuhnya jatuh ke satu sisi tak terkendali. Gunting di tangannya juga terlepas, memantul beberapa kali di tanah, dan akhirnya jatuh ke sudut dinding.
Bang, dia jatuh ke tanah dengan berantakan, menjungkir balikan meja rendah di sebelahnya, dan dokumen-dokumen di atasnya berserakan di seluruh lantai. Pada saat ini, Zhao Mengqi tidak lagi memiliki tingkah laku seorang direktur pusat informasi jaringan, apalagi kelembutan dan keanggunan wanita Jiangnan klasik saat pertama kali mereka bertemu. Rambutnya acak-acakan seperti kandang ayam dengan beberapa helai rambut menempel di dahinya yang berkeringat. Setetes darah merah terang keluar dari sudut mulutnya. Separuh wajahnya yang dipukuli membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang seperti bapau yang terbuat dari adonan beragi. Sepasang mata yang dulunya penuh kasih sayang dan kecerahan kini dipenuhi dengan tatapan merah dan menakutkan ke arah Lu Xuan seolah-olah hendak menyemburkan api. Lu Xuan berjalan perlahan dan menatap Zhao Mengqi yang terbaring di tanah seolah-olah dia sedang mengagumi sebuah karya seni yang telah dia hancurkan dengan tangannya sendiri. Dia perlahan berjongkok, mengulurkan dua jari dan dengan seenaknya mencubit dagu Zhao Mengqi, memaksanya untuk mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia tersenyum tipis. Dalam pendapat Zhao Mengqi, senyum itu lebih menakutkan daripada iblis. Haha, Direktur Zhao, hatimu benar-benar lebih jahat dari yang aku kira. Kamu ingin membunuh orang untuk membungkam mereka hanya karena kamu tidak setuju dengan mereka. Ketegasan ini benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang yang baru. Bah, Zhao Mengqi tiba-tiba membuka mulutnya dan ingin menggigit jari-jari Lu Xuan. Lu Xuan sudah mengantisipasi ini dan dengan cerdik menghindari serangannya dengan membalikkan pergelangan tangannya lalu menamparkan sisi wajahnya yang lain dengan tangan belakangnya. Bang! Sekarang simetris. Zhao Mengqi benar-benar terpana, pipinya terasa panas karena sakit, telinganya berdengung, dan penglihatannya kabul. Namun kebencian yang menembus tulang-tulangnya mendukungnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, menatap tajam ke arah Lu Xuan dengan mata terbuka lebar, dan berkata dengan suara serak dan tajam, "Ayo, bunuh aku jika kau punya nyali. Bunuh aku, jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Aku pasti akan membunuhmu." Dia menjerit histeris seolah hanya ini yang bisa melampiaskan ketakutan dan keputusasaan di hatinya. Apa kau pikir hal kecil ini bisa mengancamku? Aku beritahu padamu, aku tidak takut. Aku telah hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun ini, bukan manusia atau hantu. Aku sudah muak, aku tidak takut pada apapun. Paling buruk kita bisa mati bersama. Saat dia berteriak, kegarangan yang telah dipaksakannya untuk dipertahankan dengan cepat mengempis seperti balon yang bocor. Bahu Zhao Mengqi merosot dan ketakutan, keluhan, dan keengganan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun meledak pada saat ini seperti banjir yang menerobos bendungan. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan dia menutupi wajahnya dengan tangannya mengeluarkan isak tangis tertahan dan putus asa, tubuhnya bergetar hebat. Lu Xuan menatapnya saat dia berubah dari kegilaan menjadi kehancuran dengan seringai yang nyaris tak terlihat di wajahnya. Semakin gila dia bertindak, semakin menunjukkan bahwa jauh di lubuk hatinya dia takut kehilangan. Bagaimana mungkin dia rela melepaskan begitu saja semua hal yang telah dia peroleh dengan susah payah selama bertahun-tahun? Pikiran pertamanya saat ini adalah bunuh diri untuk membungkamnya daripada memilih untuk binasa bersamanya. Ini hanya menunjukkan betapa dia menghargai semua yang dia miliki sekarang dan betapa dia tidak rela melepaskannya. Fakta bahwa dia memilih untuk membunuh satu orang lagi tanpa ragu-ragu untuk menutupi rahasia masa lalu sudah cukup membuktikan bahwa dia menghargai kehidupan saat ini lebih dari apapun. Inilah yang ingin dilihat Lu Xuan. Jika Zhao Mengqi benar-benar membanting kaleng ke tanah dan memilih untuk bertarung sampai mati, maka situasinya akan sedikit sulit untuk ditangani. Bagaimanapun, apakah Zhao Mengqi tertangkap atau tidak menjadi masalah bagi Lu Xuan. Yang benar-benar penting adalah jangan sampai petunjuk tentang pria misterius di balik layar terputus. Lu Xuan perlahan berdiri, secara simbolis menepuk-nepuk debu yang tidak ada di tangannya, mundur selangkah, dan menjaga jarak. Dia berbicara perlahan, suaranya tidak keras tetapi terdengar jelas oleh Zhao Mengqi. Direktur Zhao, sebaiknya Anda berhenti menangis. Kedap suara kantor ini tidak terlalu bagus. Jika orang di luar mendengarnya dan menarik perhatian orang yang melihat, itu akan sangat merepotkan. Tangisan Zhao Mengqi berhenti tiba-tiba. Meskipun dia masih terisak, dia jelas berusaha keras untuk mengendalikan volume suaranya. Matanya merah dan bengkak karena menangis melirik ketakutan melalui jari-jarinya ke pintu kantor yang ditendang oleh Lu Xuan. Melihat ini, senyum Lu Xuan semakin lebar. Dia perlahan mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan berpura-pura menelepon Direktur Zhao. Karena Anda berkata demikian, saya juga warga negara yang baik yang taat hukum. Demi keadilan dan keadilan masyarakat, untuk mencari keadilan atas kematian tragis Li Yuan dan Liu Feiyu itu, saya akan menelepon polisi dan membiarkan mereka menangani Anda, si Femme Fatale. Jari-jarinya meluncur perlahan di layar dan di mata Zhao Mengqi, setiap gerakan itu seperti pena hakim yang bisa menentukan hidup atau matinya. Zhao Mengqi menundukkan kepalanya, rambutnya yang berantakan menutupi wajahnya sehingga tidak mungkin untuk melihat ekspresinya. Tangisan itu berangsur-angsur mereda hingga hanya menyisakan napas beratnya di kantor. Otaknya bekerja dengan cepat menimbang pro dan kontra serta memikirkan cara untuk melarikan diri. Lu Xuan sebenarnya tidak menekan tombol putar, dia hanya mengamati reaksi Zhao Mengqi.
Jika dia bisa melihat mata Zhao Mengqi yang tersembunyi di bawah rambutnya saat ini, dia pasti akan menemukan bahwa ada cahaya aneh yang berkedip di mata itu. Itu adalah semacam tekad yang lahir dari keputusasaan untuk meraih secercah harapan terakhir dengan segala cara. Itu sangat mirip dengan kobaran api balas dendam yang kuat yang dia miliki ketika dia baru saja terlahir kembali. Setelah waktu yang lama, Zhao Mengqi akhirnya mengambil tindakan. Dia menarik napas dalam-dalam, suaranya serak karena menangis, tetapi secara mengejutkan tenang, bahkan dengan sedikit kelembutan yang biasanya disamarkannya dengan sengaja. Beritahu aku apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan agar kau bisa menyimpan rahasia ini selamanya? Dia perlahan bangkit dari tanah, gerakannya sedikit kaku, tetapi dia masih berusaha menjaga kesopanannya. Dia mengangkat tangannya dan mendorong rambutnya yang berantakan ke belakang telinganya, memperlihatkan wajah merah dan bengkak dengan bekas air mata. Apakah kamu menginginkan uang? Dia menatap Lu Xuan dengan tatapan rumit, yang berisi ketakutan, kebencian, dan sedikit tekad untuk mempertaruhkan segalanya. Atau apakah kamu menginginkan aku? Dia mencoba menegakkan punggungnya, meskipun congsam hijau gelapnya terlihat sedikit berantakan karena perjuangannya barusan dan riasannya luntur karena air mata, dia masih berusaha mendapatkan kembali sedikit ketenangan yang menjadi ciri khas Direktur Pusat Informasi Jaringan. Katakan padaku syaratmu, selama aku bisa melakukannya, semuanya bisa dinegosiasikan. Suara Zhao Mengqi sangat lembut dan samar seolah-olah orang gila histeris barusan bukanlah dirinya sama sekali. Saat ini dia sangat tenang. Bab 60 tapi aku mengkhawatirkanmu. Lu Xuan menatap wanita di depannya. Transformasinya dari kegilaan histeris menjadi sikap negosiasi tenang yang dipaksakan begitu cepat sehingga mencengangkan. Wajahnya yang merah dan bengkak dengan bekas air mata ditambah matanya yang berpura-pura tenang dan bahkan memiliki sedikit sifat genit menciptakan kesan disorientasi yang aneh. Menarik, sangat menarik. Lu Xuan terkekeh dalam hatinya. Zhao Mengqi ini benar-benar seorang aktor alami. Dia mencoba bunuh diri barusan, tetapi sekarang dia dapat dengan cepat menyesuaikan keadaannya dan mencoba mengambil inisiatif. Sayangnya, dia memilih lawan yang salah. Dia bahkan merasa bahwa kegilaan Zhao Mengqi yang tidak bermoral, bahkan agak bengkok untuk bertahan hidup, mungkin benar-benar mengarah pada kesuksesan jika dia menggunakannya dengan cara yang benar. Namun sekarang jika kegilaannya dapat dijinakkan dengan benar, itu bisa menjadi pisau yang berguna, pisau tajam yang dapat secara akurat menikam beberapa musuh yang bersembunyi di kegelapan. Ada lengkungan tipis di sudut mulut Lu Xuan, tetapi tidak ada kehangatan di matanya. Dia melihat sekeliling kantor yang telah dia hancurkan berkeping-keping, melirik pecahan porselen yang pecah dan kotoran yang berserakan di lantai, dan akhirnya matanya tertuju pada Zhao Mengqi. Dia berjalan perlahan ke sofa resepsionis yang relatif utuh di dekatnya seolah-olah dia di rumah dengan santai menyisihkan beberapa dokumen yang berserakan di atasnya, duduk dengan santai, dan bahkan menyilangkan kakinya dengan nyaman. Pah! Dia mengeluarkan kotak rokok dari sakunya, mengeluarkan sebatang rokok, meletakkannya di mulutnya, lalu mengeluarkan korek api dan menyalakannya. Asap putih kebiruan mengepul, mengaburkan ekspresi wajahnya tetapi menambahkan kesan tenang dan menindas yang seolah mengendalikan segalanya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu perlahan mengembuskan asap ke arah langit-langit kemudian dia mengalihkan pandangannya kembali ke Zhao Mengqi yang berdiri tidak jauh, tubuhnya masih sedikit gemetar. Direktur Zhao, dia memulai suaranya tidak keras tetapi memiliki kekuatan penetrasi yang tak perlu dipertanyakan seolah-olah setiap kata memiliki kaitan yang dapat dengan mudah membangkitkan ketakutan terdalam di hati orang-orang. Anda bertanya kepada saya barusan, apakah Anda menginginkan uang atau Anda? Dia berhenti seolah sedang memikirkan sesuatu yang lucu dan lekukan di sudut mulutnya semakin dalam. Soal uang, saya tidak terlalu sensitif terhadap angka. Saya khawatir saya tidak bisa menghitung terlalu banyak. Soal kamu. Mata Lu Xuan melihat sekelilingnya tanpa malu-malu dari sanggulnya yang berantakan hingga congsam hijau tua yang sedikit miring dan akhirnya berhenti di wajahnya yang tampak sedikit lucu saat ini. Direktur Zhao, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang saya? Atau apakah Anda memiliki fantasi yang tidak realistis tentang diri Anda sendiri? Dia terkekeh, nadanya penuh dengan sarkasme yang tidak terselubung. Orang lain mungkin tertipu oleh penampilan wanita berbakat Jiangnan dan saudari intim yang Anda buat dengan hati-hati, tetapi saya dapat melihat jauh lebih jelas daripada mereka. Dia menjentikkan abu rokoknya, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Di balik cangkangmu yang mengkilap dan indah itu, kau sudah lama busuk, bukan? Kau hanyalah tubuh yang dipenuhi dengan keinginan dan kebohongan. Sejujurnya, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Jadi, simpan saja trik sok suci itu. Kau ingin menggunakan daging busukmu untuk bernegosiasi denganku? Direktur Zhao, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, dan kau terlalu memikirkanku, Lu Xuan. Zhao Mengqi sangat terluka oleh kata-kata Lu Xuan. Warna darah di wajahnya langsung memudar dan kemudian tiba-tiba memerah lagi seolah-olah dia baru saja ditampar keras di wajah. Dia menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga kuku-kukunya hampir menusuk telapak tangannya. Kemarahan dan penghinaan yang telah ditekan dengan susah payah jauh di lubuk hatiku melonjak naik lagi. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu di sekolah dan di depan para pelamarnya? Dia adalah direktur yang tinggi dan perkasa dari pusat informasi internet dan dewi yang sempurna di hati banyak orang.
Namun sekarang di depan anak laki-laki yang 10 tahun lebih muda darinya, semua penyamarannya hancur berkeping-keping. Masa lalu kelam yang paling enggan dia hadapi dan ingin dia kubur dengan santai dibeberkan di bawah sinar matahari olehnya, membuatnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia benar, dia sendiri merasa bahwa dia kotor dan membenci Zhao Zaudi yang akan melakukan apa saja untuk menaiki tangga. Dia juga membenci dirinya sendiri karena tenggelam dalam uang dan keinginan. Untuk menghapus masa lalu yang tak tertahankan, dia akan melakukan apa saja. Untuk mempertahankan semua yang dia miliki sekarang, dia bisa melakukan apa saja. Zhao Mengqi menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia mengangkat tangannya dan menyeka air mata dari wajahnya dengan sedikit malu lalu secara acak mendorong rambut yang berantakan ke belakang telinganya mencoba merapikan penampilannya dan mendapatkan kembali sedikit ketenangannya yang biasa. Lu Xuan, kan? Dia berbicara dengan suara yang masih serak, tetapi dengan sedikit nada dingin yang disengaja. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki sesuatu tentangku, kamu bisa menghinaku dengan begitu ceroboh. Bukankah kamu hanya ingin tahu siapa orang yang menghubungiku? Dia menegakkan dadanya, meskipun Chong Sam itu terlihat sedikit tidak pas karena perjuangannya sebelumnya, dia tetap berusaha untuk bertindak tanpa rasa takut. Aku bisa memberitahumu, tapi aku punya syarat, kamu harus berjanji padaku, jika tidak, aku tidak akan mengatakan apapun. Ketika Lu Xuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terlucu di dunia. Dia mematikan puntung rokok di tepi pot bunga yang pecah di sebelahnya dan menatap Zhao Mengqi dengan tenang. Bahkan ada sedikit rasa kasihan di matanya seolah-olah dia sedang melihat badut yang tidak menyadari hidup dan matinya sendiri. Zhao Mengqi, kamu masih tidak mengerti situasi saat ini. Suara Lu Xuan berubah dingin. Kamu adalah seorang wanita yang telah membunuh 2 orang dan menjual tubuhnya untuk mencapai puncak. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bernegosiasi denganku sekarang? Dia berdiri dan berjalan perlahan menuju Zhao Mengqi, setiap langkahnya terasa menginjak hatinya. Apa kau pikir aku sedang bernegosiasi denganmu? Lu Xuan berdiri di depannya, menatapnya dengan nada dingin. Aku punya 100 cara untuk membuatmu bicara. Percayalah, setiap cara akan lebih tidak nyaman daripada yang bisa kau bayangkan sekarang. Apa kau masih ingin bernegosiasi denganku? Aku tidak tertarik dengan masa lalu kotormu. Kau adalah seonggok ikan dan udang busuk dan kau tidak ada hubungannya denganku, Lu Xuan. Jika orang di belakangmu tidak mengincar diriku, apa kau pikir aku akan memberimu kesempatan kedua? Dia maju selangkah hampir menempel pada Zhao Mengqi dan merendahkan suaranya, berkata-kata demi kata, sekarang segera beritahu saya siapa orang yang menyuruhmu. Setelah itu, saya akan segera pergi, jika tidak. Zhao Mengqi hampir mati lemas oleh aura kuat yang terpancar darinya. Dia tanpa sadar mundur selangkah kecil, tetapi punggungnya mengenai dinding dingin, membuatnya tidak punya tempat untuk mundur. Ketakutan meluapinya lagi seperti air pasang. Namun dalam ketakutan yang ekstrim ini, sebuah ide gila mulai tumbuh di benaknya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan dingin Lu Xuan. Secercah tekad untuk bertempur sampai mati terpancar di mata merahnya. Aku mengkhawatirkanmu, katanya dengan suara gemetar, tetapi dengan ketegasan yang tidak biasa. Bagaimana jika kamu menceritakan rahasiaku nanti, apa yang harus kulakukan? Lu Xuan mengangkat alisnya sedikit dan menatapnya dengan tenang ingin melihat trik apa yang akan dia mainkan. Zhao Mengqi menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba memaksakan senyum aneh di wajahnya. Senyum itu tampak sangat terdistorsi di wajahnya yang merah dan bengkak. Lu Xuan, bukankah kamu bilang kamu tidak tertarik padaku? Suaranya tiba-tiba menjadi sedikit berminyak dengan sedikit godaan yang disengaja. Tapi sekarang aku sangat tertarik padamu. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar dan di depan tatapan Lu Xuan yang terpana, dia perlahan membuka kancing halus di kerah Chong Sam hijau gelapnya satu persatu. Bab 61 SI-mu, benar aku akan membantumu. Lu Xuan tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dikalahkan. Dia duduk di sana berpikir bahwa semuanya terkendali menunggu Zhao Mengqi mengungkapkan orang di balik layar. Siapa yang tahu bahwa wanita ini akan melakukan hal seperti itu? Aku datang ke sini untuk menaklukkannya, tetapi dia malah ingin memberiku makan seperti gigolo. Mata Lu Xuan berkedip dan dia memaksa dirinya untuk tenang. Dalam 2 kehidupannya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang wanita yang datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri dan begitu gila dan bertekad untuk bertarung sampai mati. Mengatakan bahwa Anda dapat tetap benar-benar tenang hanyalah membual. Bagaimanapun juga, wanita Zhao Mengqi ini, mengesampingkan hatinya yang jahat, memang nomor 1 dalam hal penampilan dan sosok. Pada hari kerja, dia adalah dewi yang diimpikan oleh guru pria dan siswa pria yang tak terhitung jumlahnya pada tengah malam di kampus Yanda. Hanya satu lirikan darinya dapat membuat para penjilat itu melewati api dan air untuknya. Sekarang dewi itu, dengan gerakan menghancurkan dirinya sendiri bersama dengan orang-orang yang dicintainya, membuka kancing kedua Chong Samnya, memperlihatkan lebih banyak kulit yang halus dan tulang selangka yang indah. Ahem, Lu Xuan berdeham, memecah kesunyian aneh, nadanya mengandung sedikit dingin yang tak perlu dipertanyakan. Direktur Zhao, saya pikir kita sebaiknya melupakan hal ini. Apakah Anda ingin membungkam saya dengan cara ini? Atau Anda ingin saya berada di perahu yang sama dengan Anda dan kemudian kita berdua akan binasa bersama?
Dia menyipitkan matanya sedikit seolah tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak tertarik menyebarkan hal-hal kecilmu asalkan kau memberitahuku siapa yang ada di belakangmu. Aku berjanji rahasiamu akan membusuk di perutku tapi... Lu Xuan mengubah topik pembicaraan dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Jika kau terus bersikap bodoh seperti ini, aku akan memposting semua perbuatan kejimu dan penampilan ramahmu di internet atau menelepon polisi secara langsung dan membiarkan polisi datang dan mengobrol baik denganmu tentang kehidupan dan kedua temanmu yang meninggal dalam kecelakaan itu. Saat dia berbicara, Lu Xuan pura-pura mengangkat telepon, membuka kunci layar, dan menggerakkan jarinya ke antar muka panggilan. Tidak, Zhao Mengqi berteriak dan menerkam seperti kucing yang ekornya terinjak. Lu Xuan mengira dia akan merebut telepon jadi dia tanpa sadar menghindar ke samping tapi dia tidak menyangka bahwa target Zhao Mengqi bukanlah telepon tetapi dia. Bang! Lu Xuan lengah dan diterkam olehnya seperti harimau lapar yang mendorongnya langsung ke sofa di belakangnya. Sofa empuk itu mengeluarkan suara teredam dan punggung Lu Xuan tenggelam ke dalamnya. Sesaat dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wanita ini benar-benar gila. Zhao Mengqi menopang kedua tangannya di kedua sisi tubuhnya, rambutnya yang berantakan jatuh beberapa helai menyapu pipi Lu Xuan membawa aroma anggrek dan keringatnya yang kompleks. Ekspresinya sedikit terdistorsi menunjukkan kegilaan yang putus asa, tetapi jauh di dalam matanya ada sedikit kelembutan yang membingungkan. Lu Xuan dengarkan aku. Suaranya serak dan berlinang air mata, tetapi dia juga sangat tegas. Aku belum pernah begitu putus asa seperti hari ini selama bertahun-tahun. Hari ini anggap saja ini pertukaran kita. Aku tahu kau merendahkanku, mengira aku kotor dan mengira aku murahan. Tapi kau harus menerimanya hari ini. Hanya dengan cara ini aku bisa merasa tenang. Dia sepertinya berpikir bahwa hanya dengan menyeret Lu Xuan ke dalam air dan membuatnya juga ternoda dengan hal-hal kotor, mereka bisa menjadi kaki tangan sejati dan rahasianya bisa benar-benar aman. Sungguh logika yang sakit dan bengkok. Lu Xuan sangat marah sampai dia menertawakan operasi dan logikanya yang luar biasa. Dia menatap wajah penuh air mata namun gila yang begitu dekat dengannya dan menghela napas tak berdaya. Zhao Mengqi, apakah kamu sakit jiwa? Kamu hanya mencoba untuk mendapatkanku, kan? Apa kamu pikir kamu bisa mengendalikanku seperti ini? Kamu benar-benar idiot. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya dengan jijik yang tak tersamar. Aku mengerti, kamu tidak ingin merahasiakannya. Kamu benar-benar kecanduan esaimu, kan? Baiklah, karena kamu sangat suka dikendalikan, aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Dengan sebuah tamparan, Lu Xuan menamparkan Zhao Mengqi dengan keras di pipi kirinya. Ah, Zhao Mengqi menjerit dan momentum ofensif dan defensif berubah. Lu Xuan menatapnya, matanya dingin tanpa jejak kehangatan. Direktur Zhao, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa pintu kantor ini masih terbuka. Sebaiknya Anda lebih tenang. Terprovokasi oleh kata-kata dinginnya, Zhao Mengqi tidak berani berteriak keras lagi tetapi hanya menggigit bibirnya dengan erat. Lu Xuan mendengus dingin dan dengan cepat melihat-lihat pusat perbelanjaan poin di benaknya. Ding, apakah Anda ingin menggunakan 1 poin untuk menukarkan payung asam hyaluronat? Pertukaran. Utamakan keselamatan. Lu Xuan tidak ingin terbalik di parit. Dia mengangkat tangannya ke pipi baiknya yang lain. Bang! Tamparan renyah lainnya. Oke, sekarang sudah simetris. Suara Lu Xuan tenang seolah-olah dia baru saja menyelesaikan tugas sepele. Zhao Mengqi benar-benar terpana oleh 2 tamparan tiba-tiba ini dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. 1 jam kemudian. Dia menundukkan kepalanya, rambutnya yang berantakan menutupi wajahnya yang merah dan bengkak sehingga tidak mungkin untuk melihat ekspresinya, hanya bahunya yang masih sedikit berkedut. Lu Xuan duduk di sofa tunggal di sisi lain perlahan menyesuaikan lengan bajunya. Ding terdeteksi bahwa kondisi psikologis target orang, Zhao Mengqi, telah berubah secara dramatis. Dia secara aktif mengembangkan ketergantungan dan kepatuhan yang mendalam kepada tuan rumah. Target orang sangat mengagumi tuan rumah. Nilai kontrol saat ini 100/100, penuh. Selamat kepada tuan rumah, kontrol penuh atas target orang Zhao Mengqi. Hadiah upgrade versi aplikasi Black Material, versi saat ini 101. Fitur aplikasi Black Material versi 101, aplikasi Black Material yang diaktifkan terikat pada jiwa tuan rumah. Tuan rumah dapat dengan mulus melakukan migrasi dan mengaktifkan aplikasi di antara perangkat seluler yang berbeda kapan saja tanpa khawatir tentang risiko kehilangan atau kebocoran data. Poin hadiah 500 poin. Hadiah spesial dijatuhkan secara acak, aktifkan sel-sel musikal tersembunyi dari host dan berikan host tingkat tinggi bakat musikal termasuk tetapi tidak terbatas pada kemampuan untuk dengan cepat menguasai dan mahir bermain piano, gitar, biola, dan instrumen lainnya. Lu Xuan mengangkat alisnya. Nilai kontrol penuh. Wanita ini benar-benar seorang budak sejak lahir. Jika dia tidak benar-benar dikalahkan, dia tidak akan tahu mengapa bunga-bunga itu begitu merah. Bagus untuk memperbarui app. Sebelumnya dia sedikit khawatir jika ponselnya hilang atau rusak, akan ada masalah dengan sistem materi hitam. Sekarang dengan pengikatan jiwa, Anda dapat mengubah pengikat kapan saja dan faktor keamanannya sangat ditingkatkan. Adapun 500 poin itu juga merupakan rejeki nomplok yang menyenangkan.
Dan bakat musik ini Lu Xuan menyentuh dagunya mengingat bakatnya di kehidupan sebelumnya yang tuli nada dan memiliki kemampuan untuk merayu orang dengan nyanyiannya. Sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Hadiah ini menebus salah satu kekurangannya yang besar. Mungkin aku bisa pamer di beberapa kesempatan di masa depan. Selalu baik untuk memiliki lebih banyak keterampilan. Bab 62 Dewi Anda anjing saya. Lu Xuan memandang Zhao Mengqi dengan santai, matanya seolah-olah dia sedang melihat hewan peliharaan yang baru dijinakkan dengan sedikit sorotan dan geli. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku siapa orang yang bersembunyi di belakangmu dan menginstruksikanmu untuk melakukan hal-hal kotor ini? Suaranya tidak keras, tetapi seperti sepasang tang yang tak terlihat, dengan erat mencekik tenggorokan Zhao Mengqi. Lu Xuan memang sedikit tidak sabar. Dari penemuan awal kecurangan Luo Xiaoran hingga penggalian ikan besar Zhao Mengqi hingga saat ini, dia merasa bahwa dia hanya dipisahkan oleh lapisan tipis kertas jendela dari dalang sebenarnya di balik layar. Zhao Mengqi berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Dua kancing congsamnya masih lepas, wajahnya masih merah dan bengkak, ada darah di sudut mulutnya, dan rambutnya berantakan dan menempel di dahi dan pipinya yang berkeringat. Dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan susah payah menyelipkan beberapa helai rambut yang berantakan ke belakang telinganya, gerakannya lambat dan kaku. Matanya tidak menentu dan dia tidak berani menatap mata Lu Xuan yang seolah-olah melihat segalanya. Suaranya setipis nyamuk dengan nada sengau yang berat dan sedikit getaran putus asa. Aku sebenarnya tidak tahu siapa orang itu. Alis Lu Xuan langsung berkerut dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Tubuhnya yang tadinya bersandar santai di sofa tiba-tiba duduk tegak dan tekanan tak terlihat langsung menyelimuti seluruh kantor. Apa katamu? Suara Lu Xuan tiba-tiba meninggi dengan nada marah yang tak bisa dipercaya. Apakah kamu bercanda? Kamu sudah lama memainkan kisah cinta dan perangkap madu denganku, bahkan bermain dengan es aimu, dan pada akhirnya kamu mengatakan padaku bahwa kamu tidak tahu siapa itu. Dia berdiri tiba-tiba dan dalam beberapa langkah dia mendatangi Zhao Mengqi, menatapnya dengan tatapan di matanya yang seolah menyemburkan api. Kamu mencoba mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma denganku. Direktur Zhao, apakah kamu pikir aku Lu Xuan mudah dibodohi? Zhao Mengqi ketakutan oleh aura kekerasan yang terpancar darinya dan menggigil seluruh tubuhnya. Dia tanpa sadar ingin mundur tetapi menemukan bahwa ada dinding sedingin es di belakangnya dan dia tidak punya tempat untuk mundur. Tidak, teman sekelas Lu Xuan, tolong dengarkan penjelasanku. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, suaranya penuh air mata. Aku benar-benar tidak tahu. Dia hanya menggunakan akun tersembunyi untuk menghubungiku. Aku. Penjelasan, aku akan mendengarkan omong kosongmu. Lu Xuan tertawa marah dan mengangkat tangannya untuk memberinya pelajaran lagi. Pada saat ini sebuah suara yang lebih keras terdengar. Pintu kantor yang sudah reot karena tendangan Lu Xuan ditendang terbuka oleh seseorang dari luar. Kali ini seluruh panel pintu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk menimbulkan awan debu. Seorang anak laki-laki tinggi dan kuat dengan kulit gelap yang tampak seperti sering nongkrong di gym sepanjang tahun bergegas masuk dengan marah. Dia mengenakan pakaian olahraga, otot-ototnya menonjol dan ada butiran keringat di dahinya. Jelas bahwa dia telah berlari ke sini dengan tergesa-gesa. Kiki, apakah kamu baik-baik saja? Begitu anak laki-laki itu masuk, matanya tertuju pada pemandangan di kantor. Ketika dia melihat kemerahan dan bengkak di wajah Zhao Mengqi dan darah di sudut mulutnya, serta Lu Xuan yang berdiri di depannya dan berpura-pura memukulnya, matanya langsung memerah. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu menyentuh Kiki? Aku akan membunuhmu. Mahasiswa gym berkulit gelap itu meraung dan bergegas maju seperti banteng yang marah, membuka lengannya untuk melindungi Zhao Mengqi di belakangnya. Dia memelototi Lu Xuan dan mengulurkan jarinya hampir menusuk hidung Lu Xuan. Anak kecil, kamu dari departemen mana? Kelas berapa? Siapa namamu? Berani-beraninya kamu memukul seorang guru di Anda? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Aku akan menelepon polisi sekarang. Kamu akan membayarnya. Saat dia mengatakan itu, atlet itu mengeluarkan ponsel dari sakunya dan berpura-pura menekan 110. Lu Xuan melihat pelindung bunga yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia mengerti. Haha, apakah dia salah satu dari banyak penjilat Zhao Mengqi? Dilihat dari penampilannya, dia masih orang bodoh dengan otak yang tidak terlalu cerdas. Lu Xuan bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya. Dia hanya melemparkan pandangan tidak sabar pada Zhao Mengqi yang dilindungi di belakangnya. Arti di matanya sudah jelas. Singkirkan lalat ini untukku dengan cepat. Jantung Zhao Mengqi berdebar kencang ketika dia disapu oleh mata dingin Lu Xuan. Dia tidak berani ragu sama sekali. Dia dengan cepat menyelinap keluar dari belakang Chen Ze, memaksakan senyum yang lebih buruk dari menangis. Tetapi suaranya penuh dengan tekad yang tidak perlu dipertanyakan dan bahkan sedikit ketidaktertarikan dan kejengkelan yang biasanya dia miliki terhadap para pengagumnya. Chen Ze, kenapa kamu di sini? Aku baik-baik saja. Kamu bisa kembali dulu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Chen Ze yang dipenuhi dengan rasa keadilan dan siap membela sang dewi serta mengecam para preman membekukan tangannya yang memegang telepon di udara.
Dia menoleh ke belakang menatap Zhao Mengqi dengan sos seolah-olah dia tidak mengenal wanita di depannya. Ah Kiki hehe jelas-jelas memukulmu barusan, aku melihat semuanya wajahmu bengkak. Chen Zhe menunjuk Lu Xuan lalu ke wajah Zhao Mengqi dan berkeringat deras karena cemas. Kesabaran Zhao Mengqi jelas sudah habis. Dia sekarang hanya ingin menyingkirkan idiot ini secepat mungkin untuk menghindari membuat Lu Xuan marah lagi. Dia mengerutkan kening, nadanya lebih berat dengan ketidaksabaran yang kentara. Aku sudah bilang aku baik-baik saja. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau tidak mengerti? Dia berhenti, melihat ekspresi terluka Chen Zhe yang tak bisa dipercaya. Sedikit rasa senang melintas di hatinya, tetapi lebih banyak kecemasan. Jadi dia hanya mengatakannya dengan lebih tegas. Apa yang salah denganku? Aku bersedia melakukannya. Kamu sebaiknya pergi cepat. Jangan menghalangi di sini dan memengaruhi penanganan urusanku. Ah, aku bersedia. Jangan jadi pemandangan yang mengganggu di sini. Chen Zero tersambar petir dan menjadi benar-benar linglung dengan pikirannya menjadi kosong. Dia telah mengejar Zhao Mengqi selama 3 tahun penuh. Ketika Zhao Mengqi pertama kali datang untuk bekerja di Pusat Informasi Jaringan Universitas Yanda, dia melihatnya untuk pertama kalinya di acara penyambutan dan sangat tertarik dengan temperamennya yang lembut dan halus. Congsam putih bersih dan pesona Jiangnan klasik di setiap gerakannya sungguh merupakan perwujudan sempurna dari dewi impiannya dan dia adalah calon istri yang dia pikirkan siang dan malam dan impikan. Dia tahu bahwa Zhao Mengqi memiliki banyak pelamar termasuk beberapa orang kaya generasi kedua yang mengendarai mobil mewah dan menghabiskan uang dengan boros dan bahkan beberapa guru muda yang menjanjikan. Namun dia mengamati bahwa Zhao Mengqi tampaknya menjaga jarak dari orang-orang itu bahkan dengan sedikit rasa jijik. Ini membuatnya merasa seperti dia punya kesempatan. Meskipun Chen Zhe bukan generasi kedua yang kaya, dia juga merupakan kekuatan utama tim bola basket sekolah. Dia tampan dan latar belakang keluarganya juga dapat diterima. Dia sangat percaya bahwa ketulusan dapat memindahkan gunung dan membuka cakrawala baru. Jadi, selama 3 tahun terakhir, hujan atau panas, kami terus bekerja keras. Setiap pagi secangkir susu impor hangat diantarkan ke meja Zhao Mengqi tanpa gagal. Setiap hari Senin, serangkaian bunga yang dipilih dengan cermat diantarkan tepat waktu, dijamin paling segar dan paling sesuai dengan temperamennya. Setiap bulan dia memutar otak untuk menyiapkan hadiah kecil dengan hati-hati, baik itu barang buatan tangan atau gadget kecil yang dia dengar disukai guru wanita lain, dan itu akan dikirim tepat waktu. Menanyakan kabarnya adalah hal yang biasa terjadi, mulai dari mengingatkannya untuk menambah atau melepas pakaian saat cuaca berubah hingga segera mengiriminya berbagai suplemen saat dia sesekali menunjukkan sedikit kelelahan. Dia berpikir bahwa Dewi melihat dan mengingat semua usahanya. Bahkan jika dia belum menerimanya, ini hanya masalah waktu. Dia pasti sedang menguji dirinya sendiri. Tapi hari ini, sekarang, apa yang dia lihat? Seorang bocah yang muncul entah dari mana benar-benar memukuli Dewinya di depan matanya. Dan Dewi sucinya dan tak tergapai Kiki di hatinya tidak hanya tidak menolak tetapi mengatakan dia bersedia dan dia pikir dia menyebalkan. Terlebih lagi, ketika dia bergegas masuk tadi, dia samar-samar melihat bahwa ekspresi di wajah Kiki meskipun panik sepertinya mengandung sedikit kenikmatan. Tidak mungkin. Chen Zhe merasa bahwa pandangan dunianya runtuh pada saat ini hancur berkeping-keping tanpa meninggalkan sisa apapun. Dewi yang berada di luar jangkauan dan dihargai olehnya kekasih impian yang ia takut ganggu bahkan dengan berbicara keras justru bertingkah seperti anjing kecil yang mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan di depan orang lain. Apa yang sedang terjadi? Chen Zhe berdiri di sana dengan linglung, telepon di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi klik dan layarnya pecah berkeping-keping dalam sekejap, seperti hatinya saat ini. Lu Xuan menyaksikan sandiwara ini dengan tertarik, dengan senyum mengejek di sudut mulutnya. TSK, mimpi anak laki-laki lugu lainnya hancur. Namun melatih Zhao Mengqi ternyata lebih mudah dari yang dia bayangkan. Dia melirik Chen Zhe yang pucat dan gemetar lalu menatap Zhao Mengqi, memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Zhao Mengqi menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri dan memberi Lu Xuan senyum menyanjung dan rendah hati lalu menoleh ke Chen Zhe dan mendesaknya lagi dengan suara dingin. Chen Zhe, apa yang masih kamu tunggu? Keluar, jangan ganggu aku berbicara tentang bisnis dengan teman sekelas ini. Mari berbicara bisnis. Chen Zhe melihat senyum menjilat yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah Zhao Mengqi dan kemudian melihat ketakutan dan ketundukan yang tak tersembunyikan di kedalaman matanya ketika dia melihat anak laki-laki muda itu. Dia merasa seolah-olah jantungnya sedang digenggam erat oleh tangan tak kasat mata dan itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa bernapas. Ternyata badut itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Bab 63 ternyata dia seorang peretas. Chen Zhe merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga puncak kepalanya harga diri dan kegigihannya yang menyedihkan hancur menjadi debu oleh kata-kata Zhao Mengqi yang dingin dan tidak berperasaan. Dia terhuyung dengan wajah sepucat kertas dan dia berbalik dengan linglung ingin segera melarikan diri dari tempat yang membuat hatinya sakit melarikan diri dari mimpi buruk yang membalikkan semua fantasinya yang indah. Berhenti.
Tepat ketika Chen Zhe mengambil langkah maju dan hendak keluar dari bingkai pintu yang rusak, sebuah suara malas terdengar di belakangnya. Lu Xuan sudah berdiri tegak tanpa tahu kapan dan membersihkan debu yang tidak ada di lengan bajunya. Ada senyuman di sudut mulutnya dan dia dengan santai mengulurkan lengan kanannya, menghalangi Chen Zhe dengan tepat. Sudah kubilang pergi dari tadi, tapi kau menolak dan bersikeras untuk maju menjadi pelindung bunga. Lu Xuan memiringkan kepalanya dengan sedikit menggoda di matanya. Kenapa? Sekarang pertunjukannya sudah selesai, kau mau langsung pergi begitu saja? Chen Zhe tiba-tiba mendongak dan bertemu dengan mata Lu Xuan yang dalam. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan mencengkeramnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi mendapati tenggorokannya seperti tersumbat. Lu Xuan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Matanya tiba-tiba menjadi garang. Tanpa memberi Chen Zhe waktu untuk bereaksi, dia menendangnya dengan tendangan yang bersih dan tajam dengan suara membelah angin. Bang! Suara gedebuk tumpul terdengar diikuti oleh suara gigi bergemeretuk dari patah tulang. Tubuh kuat Chen Zhe yang ia banggakan karena latihan bertahun-tahun rapuh seperti kertas di depan Lu Xuan. Dia hanya merasakan kekuatan tak tertahankan datang dari lutut kanannya. Rasa sakit parah langsung menyapu tubuhnya. Dia terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Dengan keras dia menabrak dinding di sisi lain dan meluncur ke tanah lagi. Ah, kakiku patah. Chen Zhe memeluk kaki kanannya dan menjerit melengking. Dahinya langsung dipenuhi keringat dingin. Tubuhnya meringkuk di tanah dengan kejang-kejang hebat. Tidak ada jejak kesombongannya sebelumnya. Lu Xuan berjalan perlahan di depannya menatapnya. Nadanya tenang tetapi dengan peringatan yang tak perlu dipertanyakan. Anak, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Jangan ikut campur urusan orang lain. Jangan melihat orang yang tidak seharusnya kau lihat. Setelah mengatakan itu dia meraih bagian belakang kerah pakaian olahraga Chen Zhe dengan satu tangan seolah-olah dia sedang mengambil seekor ayam menyeretnya dengan mudah lalu mengayunkan lengannya dan melemparkan atlet seberat 170.180 kg itu keluar. Bang, terdengar lagi bunyi gedebuk benda berat jatuh ke tanah disertai erangan kesakitan Chen Zhe yang tertahan. Di kantor, Zhao Mengqi berdiri di samping memperhatikan langkah tegas Lu Xuan, wajahnya menjadi semakin pucat karena ketakutan. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara setipis nyamuk, Lu Xuan, dia akan baik-baik saja kan? Apakah kamu ingin memanggil ambulans? Lu Xuan menoleh dan meliriknya dengan dingin dengan seringai mengejek di bibirnya. Apa, Direktur Zhao, kamu masih takut mati? Kamu telah membunuh lebih banyak orang, apakah kamu perlu dia menjadi satu lagi? Zhao Mengqi tersedak oleh kata-katanya dan gemetar seluruh tubuhnya. Dia terdiam seketika dan bahkan tidak berani bernapas. Lu Xuan mendengus dingin, Direktur Zhao, kesabaran saya terbatas. Karena Anda tidak berharga, saya tidak perlu menyimpan rahasia untuk Anda. Saya pikir Anda harus pergi dan menjelaskan kepada polisi bagaimana Li Yuan dan Liu Feiyu meninggal secara tidak sengaja. Saat dia berbicara, Lu Xuan mengangkat telepon lagi dan berpura-pura menelepon. Tidak, Zhao Mengqi menjerit jiwanya telah pergi dan dia tidak lagi peduli tentang kesopanan dan martabat. Dengan bunyi gedebuk dia berlutut dengan berat di depan Lu Xuan memegang erat betisnya dengan kedua tangan. Lu Xuan tidak, guru, aku mohon padamu, jangan panggil polisi. Pipinya menempel erat pada kaki celana Lu Xuan, wajahnya dipenuhi air mata dan ingus, dan suaranya dipenuhi keputusasaan dan tangisan. Aku berguna, aku benar-benar berguna, Tuan, Anda harus percaya padaku. Lu Xuan menurunkan matanya dan menatap wanita yang acak-acakan dan penuh air mata di kakinya. Tidak ada simpati di hatinya, melainkan kesenangan yang mengerikan muncul. Inilah sifat manusia, Anda tidak akan menangis sampai Anda melihat peti mati. Oh, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan nada mainan, apalagi yang kamu kuasai katakan padaku jika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, aku tidak punya waktu untuk mainan waktu bersamamu. Zhao Mengqi sepertinya telah meraih harapan terakhir. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan secercah harapan terpancar di matanya yang merah dan bengkak. Tuan, saya seorang peretas. Saya, meskipun saya tidak tahu identitas spesifik orang itu, dia telah menghubungi saya melalui akun tersembunyi yang terenkripsi. Saya dapat melacak alamat IP-nya. Saya pasti akan menemukannya. Dia dengan bersemangat mengungkapkan nilainya karena takut Lu Xuan akan berubah pikiran sedetik berikutnya. Ketika Lu Xuan mendengar ini, matanya bergerak sedikit dan jari-jari yang memegang telepon berhenti. Dia perlahan membungkuk, mengulurkan dua jari, dan dengan kurang ajar mencubit dagu licin Zhao Mengqi, memaksanya untuk mendongak dan menatapnya dengan seringai sinis di sudut mulutnya. Kau jalang, kau harus dipaksa sampai seperti ini sebelum kau mau mengatakan yang sebenarnya. Papa dia menamparkan Zhao Mengqi 2 kali dengan punggung tangannya dengan keras dan jelas, tanpa ampun mengenai pipinya yang sudah merah dan bengkak. Aduh, Zhao Mengqi dipukuli begitu keras hingga bintang-bintang bermunculan di matanya dan lebih banyak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia bahkan tidak berani menghindar. Sebaliknya, dia tersedak dengan sedikit sanjungan yang mengerikan. Tuan, Tuan benar memukulku. Ini salahku, aku bajingan, aku buta dan menyinggungmu. Tuan, tolong pukul aku beberapa kali lagi untuk menenangkan diri, selama kamu tidak meninggalkanku. Dia bahkan meraih tangan Lu Xuan dan meletakkannya di wajahnya.
Cukup, Lu Xuan dengan tidak sabar menarik tangannya kembali dan mengibaskannya seolah-olah ternoda sesuatu yang kotor. Kamu menyesal sekarang? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Dia berdiri dan melirik jam dinding. Waktu istirahat makan siang hampir habis dan seharusnya ada lebih banyak orang di luar. Jika kamu tidak ingin dilihat oleh seluruh sekolah, bangun dan jelaskan situasinya dengan jelas. Ya, terima kasih, Guru. Terima kasih karena tidak meninggalkanku. Zhao Mengqi bangkit dari tanah dengan tergesa-gesa seolah-olah dia telah diampuni. Dia menyeka air mata dan darah dari wajahnya dan buru-buru merapikan rambutnya yang berantakan dan kerah congsamnya yang bengkok. Meskipun pipinya masih bengkak dan dia tampak acak-acakan, matanya sangat cerah dipenuhi rasa syukur karena selamat dari bencana dan kekaguman serta ketergantungan yang hampir fanatik pada Lu Xuan. Tuan, silakan ikuti saya. Suara Zhao Mengqi dipenuhi sanjungan yang bersemangat. Dia dengan cepat berjalan ke mejanya, menarik kursi, dan menunjuk ke komputer kelas atas. Tuan, saya bisa menjadi direktur pusat informasi jaringan ini bukan hanya karena wajah dan koneksi saya. Keterampilan komputer saya termasuk yang terbaik di Universitas Yan dan bahkan di seluruh negeri. Mereka semua memanggilku Dewi Papan Ketik. Jika bajingan itu berani berkomplot melawan tuanku, aku pasti akan menggali seluruh sejarah keluarganya. Sambil berbicara, dia dengan cepat menyalakan komputer dan mulai mengetik dengan cepat di keyboard. Kode dan jendela kompleks yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di layar. Konsentrasi dan kepercayaan dirinya benar-benar berbeda dari tampilan rendah hati dan memohon yang baru saja dia tunjukkan. Lu Xuan mengangkat alisnya, berjalan di belakangnya, melihat karakter yang menyilaukan di layar, dan berpikir dalam hati, Zhao Mengqi ini benar-benar mampu. Sepertinya perjalanan hari ini tidak sia-sia. Bab 64 si pembunuh di balik layar ada di kampung halamannya. Zhao Mengqi tampak seperti orang yang berbeda saat ini. Tampilan rendah hati dan penuh air matanya sebelumnya menghilang, digantikan oleh konsentrasi yang hampir fanatik. Ada cahaya aneh yang berkedip di matanya yang masih merah dan bengkak, seolah-olah dia telah menemukan satu-satunya cara untuk membuktikan nilainya sendiri. Tuan jangan khawatir, selama dia berani menghubungi saya melalui saluran terenkripsi itu, saya pasti akan menemukannya. Saat dia berbicara, jari-jarinya dengan cepat mengetik serangkaian kode yang memukau di keyboard. Di layar, berbagai jendela dan aliran data menyegarkan secepat air terjun dan orang biasa mungkin akan merasa pusing sekilas. Lu Xuan berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat di dada, mengamati dengan penuh minat. Wanita ini benar-benar ahli dalam ilmu komputer. Kepercayaan diri dan profesionalisme itu sangat kontras dengan penampilannya yang patuh barusan dan bahkan mengungkapkan pesona yang agak mengerikan. Dewi Keyboard Lu Xuan mengangkat bibirnya dengan senyum main-main. Suaranya tidak keras tetapi terdengar jelas oleh Zhao Mengqi. Kuharap kamu, Sang Dewi, tidak akan mengecewakanku. Tubuh Zhao Mengqi sedikit gemetar, tetapi tangannya bergerak lebih cepat. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan dan keselamatan terakhirnya. Pihak lain sangat licik menggunakan beberapa lapisan batu loncatan dan IP sumbernya sepertinya dari luar negeri. Dahi Zhao Mengqi dipenuhi butiran keringat saat dia menatap lekat data yang terus berubah di layar. Namun karena dia berani menghubungiku, dia pasti meninggalkan beberapa petunjuk. Waktu berlalu menit demi menit dan satu-satunya suara di kantor adalah suara ketikan keyboard yang nyaring dan napas Zhao Mengqi yang sedikit cepat. Tiba-tiba mata Zhao Mengqi berbinar dan dia membanting tombol enter. Kena, suaranya dipenuhi dengan sedikit kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terkendali. Tuan, saya mencegat alamat IP aslinya terakhir kali dia mengakses pintu belakang cadangan saya melalui proksi rahasia. Meskipun dia mengenkripsinya lapis demi lapis, saya masih berhasil melacaknya kembali. Di layar, bilah kemajuan memuat dengan cepat dan akhirnya membeku. Ketemu Master, lihat, Zhao Mengqi menunjuk dengan bersemangat ke baris alamat yang akhirnya diuraikan di layar, suaranya sedikit bergetar. Lu Xuan membungkuk untuk melihat dan ketika dia melihat nama-nama tempat yang familiar dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan matanya langsung menjadi sangat suram. Provinsi Ningqiu, Kota Jinquan. Itu kampung halamannya. Rasa dingin mengalir dari telapak kakinya hingga ubun-ubunnya dan Lu Xuan merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya akan membeku. Sejak kelahirannya kembali, semua musuh dan skemanya terkonsentrasi di Yanjing. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam di balik ini akan berada ribuan mil jauhnya dan di kampung halamannya. Kerabat kota Jinquan ada di sana. Suara Zhao Mengqi Lu Xuan begitu dingin hingga seolah membekukan udara. Bisakah kamu menemukan alamat yang lebih detail? Jalan atau lingkungan mana? Zhao Mengqi ketakutan oleh aura pembunuh dingin yang tiba-tiba meletus darinya. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan panik, "Maaf, Tuan. Teknologi anti pelacakan pihak lain sangat canggih. Dia pasti seorang peretas top. Aku bisa melacaknya ke kota Jinquan, yang sudah menjadi batasnya." Setiap kali dia menghubungiku, dia akan melewati server anonim di luar negeri. Kali ini dia bisa mengunci Jinquan karena dia secara tidak sengaja mengungkapkan jejak ketika dia ingin menghubungiku dan aku menangkapnya.
Dia berhenti sejenak dan menambahkan dengan hati-hati, tetapi saya yakin bahwa dalang utama atau setidaknya salah satu basis pentingnya pasti berada di kota Jingquan. Wajah Lu Xuan sangat suram hingga air tampak menetes darinya. Kota Jingquan siapa itu? Di kehidupan sebelumnya, keluarganya hancur dan orang tuanya meninggal lebih awal. Mereka berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Apa sebenarnya yang membuat orang begitu terobsesi dengan mereka? Mungkinkah tragedi kehidupan sebelumnya berasal dari Jingquan? Satu pertanyaan demi pertanyaan membuatnya merasa bingung. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk kembali ke Jingquan sesegera mungkin. Ada beberapa hal yang harus kuselidiki sendiri sampai tuntas. HMPH Lu Xuan menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak di hatinya, dan matanya menjadi tajam dan dingin lagi. Dia melirik Zhao Mengqi, kurasa kamu masih berguna. Ingat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu berani mempermainkanku lagi atau menyembunyikan apapun. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi peringatan di matanya membuat Zhao Mengqi merasa seperti jatuh ke dalam gua es yang dingin. Saya tidak berani. Saya benar-benar tidak berani. Zhao Mengqi langsung jatuh dari keadaan Dewi Keyboard kembali menjadi pelayan yang rendah hati. Dia berbalik dengan tiba-tiba dan berlutut di depan Lu Xuan lagi dengan bunyi gedebuk, dahinya menempel di lantai yang dingin. Suaranya dipenuhi air mata dan ketakutan yang mendalam. Tuan, saya salah. Saya tidak berani memiliki pikiran kecil lagi. Saya bersumpah mulai sekarang saya, Zhao Mengqi, akan menjadi anjingmu yang paling setia. Jika Anda menyuruh saya pergi ke timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Jika Anda menyuruh saya menggigit seseorang, saya tidak akan pernah ragu. Ketika Lu Xuan menatapnya seperti ini, kesenangan mengendalikan segalanya di dalam hatinya muncul kembali. Dia menyukai perasaan menghancurkan mangsa berpangkat tinggi sepenuhnya di bawah kakinya. Oke, bangun, kata Lu Xuan dengan tenang. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Juga, jangan memanggilku guru setiap saat di luar. Jika seseorang mendengarmu, kamu tidak akan merasa malu, tetapi aku akan merasa repot. Ya, teman sekelas Lu Xuan, Zhao Mengqi seolah-olah telah diampuni. Dia dengan cepat bangkit dari tanah, masih dengan senyum menjilat di wajahnya. Namun, senyum itu tampak sangat aneh dengan latar belakang pipinya yang bengkak dan darah di sudut mulutnya. Bersihkan tempat ini dan jangan tinggalkan jejak apapun. Lu Xuan melihat sekeliling kantor yang berantakan dan melirik jam dinding. Jam istirahat makan siang hampir selesai. Mainkan peranmu sebagai direktur Zhao dari pusat jaringan yang lembut dan anggun dan jangan biarkan siapapun melihat kekuranganmu. Ya, jangan khawatir, teman sekelas Lu Xuan. Zhao Mengqi mengangguk dan membungkuk menjaga sikap yang sangat rendah hati. Lu Xuan tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan keluar. Alasan mengapa dia menyelamatkan nyawa Zhao Mengqi tentu saja bukan karena dia tiba-tiba memiliki hati yang baik. Pertama-tama, wanita ini memang masih berguna. Seorang peretas top bisa sangat berguna dalam banyak situasi. Kedua, dia masih belum berpengalaman dan di perairan dalam Yanjing, memiliki bidak catur tambahan yang bisa dia gunakan sesuka hati selalu lebih baik daripada bertarung sendirian. Zhao Mengqi telah menjalankan Universitas Yan selama bertahun-tahun dan identitasnya sebagai Direktur Pusat Informasi Jaringan juga dapat memberinya banyak kemudahan. Untuk hal-hal kotor yang telah dia lakukan di masa lalu, Lu Xuan sama sekali tidak peduli. Selama dia patuh dan dapat digunakan untuk tujuanmu sendiri, dia adalah pisau yang bagus. Jika dia tidak mendengarkan, Lu Xuan melengkungkan bibirnya menjadi seringai. Dia tidak keberatan mematahkan pisau itu dengan tangannya sendiri dan mengirimnya ke tempat yang seharusnya. Kota Jingquan. Dia tidak bisa mengetahui siapa yang mencoba mencelakai keluarganya. Bab 65 Mantan Pacar Mencari Kematian. Keluar dari kantor Zhao Mengqi yang dipenuhi dengan suasana penghinaan dan ketundukan, Lu Xuan menarik napas dalam-dalam menghirup udara di kampus yang memiliki sedikit aroma rumput dan depresi di dadanya sedikit mereda. Kota Jingquan. Di kehidupan sebelumnya, keluarganya berantakan dan orang tuanya meninggal muda. Mungkinkah sumber dari semua ini benar-benar tersembunyi di tempat dia tumbuh besar? Dia menggelengkan kepalanya dan untuk sementara menekan pikiran kacaunya. Ada juga kursus profesional di bidang sastra klasik Tiongkok pada sore hari. Sudut mulut Lu Xuan melengkung membentuk busur dingin. Dia merasa bahwa di kampus Yanda ini, jumlah orang yang melompat keluar untuk menusuknya dari belakang ketika dia jatuh dan bangkrut di kehidupan sebelumnya sangat banyak sehingga mereka bisa membentuk sebuah kompi yang diperkuat. Para guru dan teman sekelas yang disebut-sebut itu selama masa tergelap dalam hidupnya membuatnya sepenuhnya menyadari betapa berubah-ubahnya dunia ini dan betapa jahatnya hati manusia. Dalam kehidupan sebelumnya, insidennya diperbesar secara tak terbatas dan akhirnya berubah menjadi skandal yang diketahui seluruh negeri. Itu menjadi berita utama dan menduduki puncak pencarian trending dan menjadi subjek diskusi yang luar biasa di platform media mandiri utama. Untuk mendapatkan lalu lintas, banyak selebriti internet menambahkan bahan bakar ke api dan melakukan yang terbaik untuk menjelekkan kasus ini. Gelombang opini publik yang hampir sepenuhnya menenggelamkannya berlangsung selama lebih dari setengah tahun. Justru karena popularitas sialan itulah dia diekspos oleh media yang tidak bermoral dan orang-orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Alamat rumahnya diekspos dan orang tuanya diganggu oleh selebritas internet dan reporter seperti lalat sepanjang hari dan mereka tidak punya kedamaian.
Akibatnya, orang-orang yang mengenalnya atau tidak sabar untuk melompat keluar dan menginjaknya dengan keras seolah-olah jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak akan dapat mengikuti tren zaman dan tidak akan dapat memperoleh lalu lintas yang besar. Pengkhianatan 3 teman sekamar dan penusukan seorang mantan pacar hanyalah puncak gunung es. Hal yang paling dia benci adalah mereka yang disebut guru yang telah mengajarinya atau bahkan mereka yang tidak pernah mengajarinya. Mereka muncul satu demi satu di bawah panji penyesalan yang mendalam dan refleksi pendidikan, tetapi pada kenyataannya mereka menganggapnya sebagai kata sandi lalu lintas. Selama kata Lu Xuan tercantum dalam judul dan beberapa cerita dalam yang dibuat dengan beberapa pernyataan yang dibesar-besarkan dan mencemarkan nama baik, jumlah penayangan video dapat dengan mudah melebihi 1 juta. Contohnya mentor Lu Xuan XXX, guru Lu Xuan XXX, teman Lu Xuan XXX. Tak terhitung jumlahnya. Melihat ke belakang sekarang jelas ada tangan tak terlihat di balik semua ini yang diam-diam mendorongnya maju. Kalau tidak, bagaimana bisa insiden kampus biasa memanas sampai sedemikian rupa? Guru mata kuliah sastra klasik Cina ini, Jiang Suyi, adalah salah satu guru pertama yang menonjol dan memulai karir baru. Lu Xuan ingat dengan jelas bagaimana guru Jiang, yang biasanya tampak lembut, intelek, dan damai, mengingatnya, murid bermasalahnya, dengan kesedihan mendalam di depan kamera. Betapa terampilnya dia menggambarkan dirinya sebagai seorang mentor yang mencoba yang terbaik untuk membimbing tetapi tidak berdaya untuk mengubah situasi dan secara kebetulan mengisyaratkan beberapa kelalaian dalam manajemen sekolah yang menarik banyak warganet untuk memujinya dan jumlah penggemarnya meroket dalam semalam. Ini mirip dengan apa yang Gu Yunxi lakukan. Oh, menjadi panutan bagi orang lain. Hari ini aku akan membiarkannya mengalami apa arti karma dalam hidup ini. Lu Xuan memarkir mobil dengan mantap di bawah gedung pengajaran tempat kelas diadakan. Begitu dia membuka pintu mobil, dia melihat wajah familiar Liu Ming mendekat. Di belakangnya ada sosok yang mengikuti dari dekat. Meskipun ada jarak di antara mereka, Lu Xuan mengenalinya sekilas. Itu adalah Shen Yahui. Ketika Liu Ming melihat Lu Xuan, matanya berbinar dan dia bergegas menghampiri Lu Xuan dalam 2 langkah dengan senyum sok benar di wajahnya. Saudara Xuan. Akhirnya kau datang juga, pacarmu mencarimu dan kupikir kau pasti sedang kuliah di sini, jadi kubawakan kau ke sini. Ekspresi seperti anak anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya dan menunggu pemiliknya menghadiahi dengan tulang daging dan kata-kata, puji aku cepat, hampir tertulis di wajahnya. Kelopak mata Lu Xuan berkedut dan dia berseru, sial, dalam hatinya, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk menendangnya. Liu Ming bodoh atau apa? Kenapa dia membawa jalang ini ke sini saat ini? Kau bajingan. Lu Xuan baru saja akan mulai mengutuk ketika Liu Ming sudah menatapnya dengan bingung seolah-olah dia tidak mengerti mengapa dia dimarahi karena mencoba membantu dengan niat baik. Sebelum Lu Xuan menyelesaikan kata-katanya, Shen Yahui bergegas menghampirinya dari belakang seperti bola meriam dan suaranya yang tajam memecah kesunyian di sekitar mereka. Lu Xuan, kau bajingan, kau check-in ke kamar hotel dengan wanita liar lain dan kau masih punya keberanian untuk menyebutku jalang? Apa kau masih seorang pria? Saat dia berbicara, Shen Yahui sudah menerekamnya dengan gigi taring terbuka, jari-jarinya yang dicat dengan cat kuku merah menyala dingin, dan langsung menuju pipi Lu Xuan seperti perempuan galak yang berkelahi di pasar sayur. Lu Xuan mengerutkan kening dan alih-alih mundur, dia malah maju dengan santai mengangkat tangan kirinya dan secara akurat memblokir pergelangan tangan Shen Yahui. Kemudian dia mendorongnya dan Shen Yahui terhuyung mundur beberapa langkah hampir jatuh. Beberapa siswa yang lewat tertarik dengan keributan di sini dan melirik dengan rasa ingin tahu. Lu Xuan tidak ingin mengungkap rahasia memalukan Shen Yahui di depan umum. Bukankah itu pengakuan terselubung bahwa dia dikhianati? Hei, Lu Xuan tidak mampu kehilangan muka ini. Meskipun Lu Xuan tidak bisa disalahkan karena dikhianati, dia tetap menjijikkan. Saat itu, bukan hanya Shen Yahui yang akan dipermalukan, tetapi dia sendiri juga akan terlibat dan menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Masalah ini benar-benar sulit untuk ditangani. Awalnya aku berpikir untuk mengambil pendekatan dingin dan mencari kesempatan untuk menjelaskan perpisahan itu padanya. Ketika saatnya tepat, aku akan membungkus perbuatan-perbuatan kejinya dan mempostingnya secara online, membiarkannya juga merasakan bagaimana rasanya mati secara sosial. Siapa yang tahu bahwa wanita ini akan begitu tidak sabar dan langsung datang ke sekolah. Lu Xuan menarik napas dalam-dalam dan merasa bahwa ini adalah situasi paling sulit baginya sejak kelahirannya kembali kecuali menghadapi wanita gila itu, Zhao Mengqi. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, kamu mungkin akan terseret ke dalam lumpur dan tidak akan bisa membersihkan diri. Otaknya bekerja dengan cepat dan berbagai pikiran melintas di benaknya. Aksi langsung? Tidak, dampaknya akan terlalu buruk dan itu akan menguntungkan beberapa orang. Membeberkannya di depan umum? Tidak, membunuh 1000 musuh hanya akan mengakibatkan 800 korban. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benakku secepat kilat. Ini bukan rencana yang sempurna, tetapi saat ini sepertinya ini satu-satunya cara kita bisa lolos. Dia berdeham dan wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi terkejut dan sedikit terluka. Menatap Shen Yahui, nadanya menjadi sedikit rumit seolah-olah tidak dapat dipercaya dan juga dengan sedikit keluhan karena dianiaya.
Bab 66 Kamu adalah seorang pelacur. Lu Xuan menarik napas dalam-dalam saat ini mengetahui bahwa dia harus menampilkan adegan hari ini dengan sempurna, jika tidak, dia akan dipakukan ke pilar rasa malu Yanda bersama dengan Sen Yahui, kubangan lumpur ini. Dia melirik ke arah semakin banyak siswa yang berkumpul di sekelilingnya dan mencibir dalam hatinya, tetapi wajahnya sudah dipenuhi dengan ekspresi patah hati dan putus asa. Suara Sen Yahui Lu Xuan terdengar serak yang pas, seolah ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya atau seolah dia berusaha menekan kesedihannya yang mendalam. Apakah kita benar-benar akan sejauh ini? Dia sedikit memiringkan kepalanya dan air mata tampak menggenang di matanya. Dia tampak seperti pria malang yang terluka tanpa ampun oleh orang yang sangat dicintainya. Sen Yahui bingung dengan perubahan ekspresinya yang tiba-tiba. Untuk sesaat, dia bahkan lupa untuk terus membuat keributan dan menatapnya kosong. Lu Xuan, trik apa yang sedang kamu coba mainkan? Lu Xuan tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya, suaranya penuh kelelahan dan kekecewaan. Trik, di matamu, semua kebaikan dan toleransiku padamu hanyalah trik. Aku bertanya pada diri sendiri, ketika kita bersama, kamu tahu bagaimana aku memperlakukanmu. Setelah putus, aku juga berharap kamu baik-baik saja. Tetapi mengapa kamu harus mengejarku ke sekolah dan menggunakan metode ini untuk menghancurkanku? Apa salahku hingga kamu sangat membenciku dan memaksaku ke jalan buntu? Rentetan pertanyaan yang penuh dengan kasih sayang dan keluhan ini bagaikan bom yang meledak di tengah kerumunan. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Dari kelihatannya, cowok ini diputuskan dan ceweknya datang ke sekolah untuk membuat masalah. Mustahil, aku baru saja mendengar wanita itu memarahinya karena main-main di kamar hotel. Cih, ada cerita di sini. Cepat siapkan kuaci, kacang, dan air mineral di barisan depan. Liu Ming berdiri di samping dengan sangat tercengang. Dia melihat ekspresi sedih Lu Xuan lalu ke wajah Sen Yahui yang terkejut dan pikirannya benar-benar bingung. Saudara Xuan, apa ini? Dia ditipu oleh wanita ini dan dia mencoba memutarbalikkan fakta. Sen Yahui akhirnya bereaksi dan gemetar karena marah. Dia menunjuk Lu Xuan dan berteriak, Lu Xuan, berhenti membolak-balikan fakta di sini. Jelas-jelas kamu yang berselingkuh dengan wanita lain, dan kamu masih berani mengatakan bahwa aku menghancurkanmu. Kita sudah lama berpisah. Lu Xuan tiba-tiba meninggikan suaranya dengan nada putus asa yang sudah mencapai batasnya. Kenapa kamu tidak melepaskan aku? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Dia menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia telah mengambil keputusan dan melirik Sen Yahui dengan tatapan sedih. Aku sudah tahu tentang perselingkuhanmu sejak lama. Awalnya aku berpikir bahwa bagaimanapun juga kita pernah saling mencintai, jadi kita harus berpisah secara baik-baik dan menyelamatkan mukamu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu malah datang ke sekolahku dan menghinaku di depan begitu banyak orang. Kamu adalah seorang pelacur. Kecurangan apa? Astaga, ini pembalikan. Apakah wanita ini curang? Itulah yang saya katakan, pria ini terlihat sangat tampan, dia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Diskusi di antara kerumunan menjadi lebih keras dan mata mereka menyapu bolak-balik antara Lu Xuan dan Sen Yahui seperti lampu sorot yang penuh dengan rasa ingin tahu, gosip, dan bahkan sedikit rasa senang. Wajah Sen Yahui telah berubah dari merah menjadi putih dan kemudian dari putih menjadi biru. Itu adalah pemandangan spektakuler yang sebanding dengan pertunjukan perubahan wajah di Opera Sichuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Xuan akan membalas dan apa yang dia katakan begitu tulus dan menyentuh hati. Aku tahu segalanya tentangmu. Suara Lu Xuan tiba-tiba menjadi dingin dengan sedikit amarah yang tertahan. Tidak hanya kau selingkuh dariku, kau juga selingkuh dengan 3 wanita sekaligus. Pria gemuk berminyak itu, apakah dia cukup tua untuk menjadi ayahmu? Sen Yahui, apakah kau akan mempermalukan dirimu sendiri dan hubungan kita di masa lalu seperti ini? Sekarang kau masih datang kepadaku dan melemparkan semua air kotor ini padaku. Apa kau pikir aku, Lu Xuan, mudah dibully atau apa kau pikir semua orang di dunia ini bodoh? Boom! Penonton benar-benar terpukau. 3 perahu sekaligus. Ya Tuhan, ada seorang pria tua. Rasa ini terlalu kuat. Apa intinya? Karena dia sudah tua dan tidak mandi, seorang anak laki-laki tidak bisa menahan tawa yang menyebabkan semua orang di sekitarnya ikut tertawa. Tidak heran kau masih membuat masalah setelah putus. Kau memang ahli dalam mengelola kolam ikan, tetapi satu ikan lolos. Kau tidak rela menerima itu, kan? Sen Yahui benar-benar hancur oleh serangkaian pengungkapan Lu Xuan dan ejekan di sekitarnya. Dia merasa kepalanya berdengung dan pandangannya menjadi gelap. Dia tidak tahu bagaimana Lu Xuan tahu semua hal ini. Dia pikir dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Wajahnya sepucat kertas dan bibirnya gemetar. Dia ingin menjelaskan tetapi mendapati tenggorokannya seperti tersumbat dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa terengah-engah dan mencoba menenangkan diri. Kamu memfitnahku. Dia akhirnya mengeluarkan beberapa kata tetapi suaranya kering dan serak, penuh ketidakberdayaan dan pucat. Bukti apa yang kamu punya? Kamu memfitnahku. Kapan kita putus? Kita sama sekali tidak putus. Lu Xuan sepertinya sudah menduga dia akan mengatakan itu. Sudut mulutnya melengkung dengan nada sarkasme dan matanya menyapu para siswa di sekitarnya yang telah sepenuhnya disesatkan olehnya dan menatap Sen Yahui dengan jijik. Sudah lama sejak kita putus, tidakkah kamu tahu itu? Lu Xuan mencibir. Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, maka jangan lakukan itu. Sen Yahui, menurutmu kamu bisa menyembunyikan hal-hal buruk itu dari siapa?
Sahabatmu sendiri tidak tahan lagi dan menceritakan semua perbuatan kejimu kepadaku. Itulah mengapa aku memutuskan untuk putus denganmu. Sahabat, beberapa nama terlintas di benak Sen Yahui dan matanya menjadi semakin bingung. Pada saat ini raungan penuh terdengar dari luar kerumunan. Hui, bajingan buta mana yang menindasmu? Aku di sini untuk melampiaskan amarahmu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, seorang pria muda kekar mengenakan kaos ketat dengan tato naga di lengannya dan rantai emas setebal jari kelingkingnya di lehernya menerobos kerumunan dan bergegas masuk dengan agresif. Wajahnya penuh daging dan dia tampak seperti pria tangguh. Keringat keluar dari dahinya dan jelas bahwa dia telah berlari ke sini. Pria muda itu segera melihat Sen Yahui yang dikelilingi oleh kerumunan dengan wajah pucat dan terhuyung-huyung serta Lu Xuan yang berdiri di depannya dengan ekspresi sedih dan marah. Hui, kenapa kamu tidak menungguku sebentar? Kenapa kamu lari begitu cepat? Pria muda itu berjalan mendekati Sen Yahui dan bertanya dengan suara kasar, lalu melotot ke arah Lu Xuan dengan galak. Apakah kamu si tampan bernama Lu Xuan? Berani-beraninya kamu menindas Hui kami. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Hari ini aku harus membuatmu tahu kenapa bunga-bunga itu berwarna merah. Saat dia berbicara, dia mulai membunyikan buku-buku jarinya, membuat suara berderak seolah-olah dia akan mengambil tindakan. Ketika Sen Yahui melihat bala bantuan datang, dia merasa seperti telah meraih jerami penyelamat. Tepat saat dia akan berbicara, Lu Xuan mengambil alih. Lu Xuan menatap pemuda bertato itu dengan ekspresi kompleks antara pengertian dan simpati di wajahnya, dan menghela napas pelan. Yang lainnya lagi, hei, kakak, kamu juga ditipu olehnya, kan? Lu Xuan tahu bahwa orang ini adalah salah satu dari tiga lainnya. Namanya adalah Chen Kui dan dia adalah seorang pelatih kebugaran. Bab 67 ini adalah bukti bahwa kamu adalah seorang pelacur. Chen Kui tertegun, wajahnya penuh kebingungan, dan dia bertanya dengan suara kasar, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang tertipu? Mata kecilnya bergerak bolak-balik antara Lu Xuan dan Sen Yahui, dan dia jelas tidak begitu mengerti kata-kata bermakna Lu Xuan. Melihat ini, jantung Sen Yahui berdegup kencang. Dia takut Chen Kui, seorang pria muda, akan tertipu oleh kata-kata Lu Xuan. Dia dengan cepat meraih lengan kuat Chen Kui dan menariknya kembali dengan sekuat tenaga. Dia memaksakan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Saudara Kui, bukankah kamu masih harus pergi ke gym untuk mengajar? Tidak apa-apa di sini, kamu harus segera kembali dan jangan menunda pekerjaanmu. Saat dia berbicara, dia terus mengedipkan mata pada Chen Kui, tampak sangat cemas seperti semut di atas wajan panas. Hei Hui, aku tidak sedang terburu-buru. Biar aku bereskan orang ini dulu. Chen Kui berpikir Sen Yahui takut dia akan menderita jika dia bertindak, jadi dia menepuk dadanya dan tampak heroik berkata, jangan takut, aku di sini. Lu Xuan melihat ekspresi malu Sen Yahui yang ingin menjauhkan diri dari masalah itu dan lekuk mulutnya semakin dalam. Dia menambahkan dengan santai, saudara, kamu adalah orang yang sangat jujur, tetapi penglihatanmu tidak terlalu baik. Beberapa wanita terlihat glamor di permukaan, tetapi mereka dapat melakukan apa saja di belakang layar. Kamu harus membuka matamu, jangan biarkan orang lain menggunakanmu sebagai senjata dan dengan senang hati menghitung uang untukmu. Siapa yang sedang kau bicarakan? Chen Kui akhirnya menyadari bahwa Lu Xuan menyiratkan sesuatu tentang Sen Yahui. Dia langsung naik pitam dan mulai mengutuk Lu Xuan sambil menunjuk hidungnya. Sen Yahui sangat ketakutan sehingga dia memeluk erat lengan Chen Kui dan berteriak, kakak Kui, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia orang gila, ayo pergi dan abaikan dia. Dia hampir menyeret Chen Kui keluar dari kerumunan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan Chen Kui pun sedikit terkejut. Hei, Hui, kenapa kamu menarikku? Aku belum selesai. Saat itu juga seseorang di kerumunan akhirnya tidak tahan lagi. Seorang anak laki-laki berkacamata bingkai hitam yang tampak lembut dan halus mendorong kacamatanya dan berkata dengan keras, Bung, saya pikir kamu orang yang lugas, jangan tertipu oleh wanita ini, dia adalah seorang Siking, dia memiliki beberapa pacar sekaligus. Benar-benar seseorang di dekatnya segera menimpali suaranya penuh semangat, wanita ini sangat curang, dia baru saja dicampakkan oleh Lu Xuan dan sekarang dia membawa kekasih barunya ke sekolah untuk membuat masalah. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba membuktikan bahwa dia menawan dan tidak kekurangan pria? Kudengar Lu Xuan putus dengannya karena dia selingkuh. Tapi dia yang pertama mengajukan keluhan dan bahkan datang untuk memfitnah Lu Xuan. Ceka, zaman sekarang benar-benar ada berbagai macam burung di hutan. Bagaimana bisa seseorang yang terlihat seperti orang baik-baik begitu jahat di dalam hatinya? Diskusi datang seperti air pasang dan setiap kalimat seperti tamparan di wajah Sen Yahui. Saat Chen Kui mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, kemarahan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi kebingungan, lalu dari kebingungan menjadi keterkejutan. Dia menatap Sen Yahui yang pucat dan gemetar dalam pelukannya dengan tidak percaya, lalu menatap para siswa yang marah di sekitarnya, dan pikirannya sedikit bingung untuk sesaat. Hui, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Suara Chen Kui sedikit kering. Sen Yahui merasa pusing saat itu. Dia mencengkeram lengan Chen Kui erat-erat seolah-olah sedang menggenggam jerami terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Dia menangis dan berkata tidak keruan, kakak Kui, jangan percaya pada mereka.
Mereka semua berbicara omong kosong. Mereka semua disewa oleh Lu Xuan. Mereka iri padaku dan iri pada kita yang bersama, jadi mereka sengaja menjebakku. Ayo pergi cepat. Hei, kau masih mencoba memutarbalikkan fakta. Seorang anak laki-laki tinggi berseragam basket mencibir. Begitu banyak dari kami, apakah kami semua adalah kaki tangan? Apa kau pikir ini film? Selain itu, kenapa aku harus iri padamu? Apakah aku iri pada kulit tebalmu atau kolam ikanmu yang besar? Hahaha, kerumunan orang tertawa terbahak-bahak. Shen Yahui hampir dibuat gila oleh ejekan tanpa ampun ini. Dia melepaskan lengan Chen Kui, menunjuk ke orang-orang di sekitarnya, dan berteriak, diam. Bukti apa yang kalian punya untuk menuduhku curang? Jika kalian tidak bisa memberikan bukti, berhenti menuduhku tanpa dasar. Dia menarik napas dalam-dalam dan sepertinya telah menemukan terobosan untuk melawan balik. Dia menoleh ke Lu Xuan dengan tatapan penuh kebencian di matanya. Lu Xuan, kamu sendiri mengakui bahwa kita sudah putus. Karena kita sudah putus, dengan siapa aku bersama bukan urusanmu. Kenapa kamu peduli padaku? Dia menjadi semakin bersemangat saat berbicara dan suaranya menjadi semakin melengking. Aku datang kepadamu hari ini karena kamu berselingkuh dengan sahabatku. Kamu adalah bajingan yang mempermainkan perasaanku, jadi aku datang untuk menegakkan keadilan. Jangan mengacaukan benar dan salah di sini, berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpati. Ya, kami sudah putus. Aku berkencan dengan saudara Kui. Ini di atas papan. Memangnya itu mengganggumu? Shen Yahui menoleh ke Chen Kui dan mencoba memenangkannya. Saudara Kui, jangan tertipu oleh mereka. Mereka hanyalah sekumpulan orang yang iri hati. Brengsek, apakah wanita ini gila? Dia bahkan mengutukku. Pecundang Bo, kenapa dia tidak kencing saja dan melihat dirinya sendiri? Jika Lu Xuan tidak buta, apakah dia akan tertarik padanya? Benar sekali, aku lihat sendiri bahwa saudara Lu Xuan sangat tampan dan elegan. Pasti dia yang mengejar tanpa henti, kan? Sekarang setelah dicampakkan, dia tidak mau menerimanya sehingga dia datang ke sini untuk membuat keributan. Kemarahan orang banyak benar-benar tersulut dan segala macam kata-kata tidak menyenangkan menusuk Shen Yahui seperti pisau. Shen Yahui dimarahi habis-habisan hingga dia gemetar karena marah. Dia menunjuk Lu Xuan dan berteriak histeris, Lu Xuan, katakan padaku, tunjukkan buktinya. Kamu bilang aku selingkuh, mana buktinya? Karena kita sudah putus, adalah kebebasanku untuk berkencan dengan siapapun yang aku mau. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Dia pikir dia punya sesuatu untuk melawan Lu Xuan. Selama Lu Xuan tidak bisa menghasilkan bukti substansial, sandiwara hari ini akan berakhir dengan wanita itu berkencan secara normal setelah pasangan itu putus dan pria itu membuat masalah tanpa alasan. Lu Xuan menatap penampilannya yang galak tapi lemah dan mencibir dalam hatinya. Itulah yang ingin kudengar. Kesedihan di wajahnya berubah menjadi tatapan tekad seolah-olah dia dipaksa ke dalam situasi putus asa. Dia berkata dengan suara sedih, Shen Yahui, kau memaksaku melakukan ini. Aku ingin meninggalkan sedikit harga diri terakhir untukmu, tetapi karena kau bersikeras untuk putus denganku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia perlahan mengangkat teleponnya dan berkata dengan lantang kepada semua orang, ada banyak bukti di teleponku. Catatan obrolan, foto, video. Hari ini aku akan membiarkan semua orang melihat wanita macam apa kau ini, Shen Yahui. Begitu dia selesai berbicara, seorang anak laki-laki berkemeja kotak-kotak dan berkacamata yang tampak seperti seorang geek teknologi berdiri dengan bersemangat dan berteriak, "Boom! Jangan repot-repot mengunggahnya satu persatu. Aku bisa membantumu memproyeksikan ponselmu ke layar lebar di pintu masuk gedung pengajaran. Biarkan seluruh sekolah melihat wajah asli jalan ini." Saat dia berbicara, dia dengan semangat menunjuk ke layar tampilan LED besar di atas pintu masuk gedung pengajaran tidak jauh dari sana. Bab 68 Konferensi Perkelahian Jalang. Lu Xuan memiliki senyum tipis di wajahnya dan dia dengan tenang mengeluarkan PPT yang telah dia siapkan sejak lama yang khusus untuk Shen Yahui dari app materi hitam. Lu Xuan menyerahkan telepon kepada anak laki-laki berbaju kotak-kotak yang mengajukan diri. Ketika yang terakhir mengambil telepon, jari-jarinya sedikit gemetar seolah-olah dia telah menerima sesuatu yang sakral. Wajahnya memerah karena kegembiraan seolah-olah merupakan kehormatan besar baginya untuk dapat berpartisipasi dalam pengungkapan skandal terbesar abad ini. Saudaraku, tahan, jangan goyangkan tanganmu, ini definisi tinggi dan tanpa sensor. Lu Xuan menepuk bahunya, nadanya santai seolah-olah dia hanya berbagi lelucon lucu. Anak laki-laki berbaju kotak-kotak itu mengangguk dengan penuh semangat seperti anak ayam yang mematuk nasi. Jangan khawatir, bos, saya akan menyelesaikan tugasnya. Saya akan memastikan bahwa setiap piksel dengan jelas menunjukkan keanggunan Ratu Laut ini. Dalam sekejap mata, dia dengan cekatan menghubungkan ponselnya ke layar LED besar di pintu masuk gedung pengajaran. Dengan sedikit suara listrik, layar yang semula memutar video promosi sekolah menjadi gelap sesaat dan kemudian menyala itu adalah sampul PPT di ponsel Lu Xuan. Selesai bocah lelaki berbaju kotak-kotak itu membuat gerakan oke dan mengembalikan telepon itu kepada Lu Xuan dengan hormat matanya tampak seperti sedang melihat seorang jenderal yang menang. Lu Xuan mengambil telepon dan mengangkatnya dengan tenang. Menghadapi kerumunan yang sudah sangat bersemangat, suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di setiap sudut. Teman-teman sekelas, sesama penonton, saya tahu kalian semua menunggu dengan cemas. Seperti kata pepatah, kata-kata tidak cukup, melihat adalah percaya. Di sini ada bukti kuat bahwa teman sekelas Shen Yahui selingkuh dengan banyak wanita. Buka, buka, buka.
Aku tidak tahu siapa di antara kerumunan yang mulai berteriak lebih dulu, tetapi segera raungan seperti tsunami bergema di langit secara serempak dan dengan momentum yang besar, seolah-olah orang-orang tidak hanya menonton gosip tetapi menunggu persidangan akbar. Tidak ada jejak darah di wajah Shen Yahui saat ini. Tubuhnya gemetar tak terkendali, giginya bergemeletup dan matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Namun dia masih berpegang pada sedikit nalar terakhirnya atau sedikit harapan terakhir. Lu Xuan Youyu berhenti menggertak. Youyu mengarang, cerita kamu memfitnah. Suaranya serak dan tajam namun mengungkapkan rasa lemah di balik permukaannya. Dia tidak percaya, dia tidak akan pernah percaya bahwa Lu Xuan bisa memiliki bukti substansial. Adapun catatan obrolan dan transfer uang itu, dia menyebut dirinya ahli manajemen waktu dan selalu menanganinya dengan bersih, menghapusnya tanpa meninggalkan residu. Orang-orang ini, termasuk Chen Kui, semua dipermainkan olehnya tanpa dia pernah mencurigai apapun. Lu Xuan hampir kehilangan kontak dengannya sejak dia lulus dari sekolah menengah. Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Dia pasti menipu. Ya, pasti itu masalahnya. Lu Xuan menatap wajah keras kepalanya dengan sedikit sarkasme dingin di matanya. Dia tidak membuang kata-kata dan dengan ringan mengetuk layar ponsel dengan jari-jarinya yang lentik. Swish. PPT di layar besar beralih ke halaman berikutnya. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah Shen Yahui dan Chen Kui serta dua pria lain yang nama panggilan mereka adalah paman lembut yang suka olahraga dan pupi kecil junior. Tangkapan layar obrolan mereka hampir tanpa celah dalam periode waktu yang sama. Kotak dialog yang padat terlihat memusingkan. Sayang, apa yang kamu lakukan? Aku merindukanmu, cium. Ini dikirim ke Chen Kui. Detik berikutnya konten yang sama muncul dengan nama yang berbeda. Sayang, aku sangat merindukanmu, muah. Ini dikirim ke anak anjing kecil junior. Kemudian ada pesan lain. Sayang, apakah kamu lelah bekerja? Tolong jaga dirimu baik-baik. Aku sudah membuatkan sup untukmu saat kamu kembali. Ini dikirim ke paman lembut yang suka olahraga. Ketiga pesan itu dikirim hanya dengan selisih beberapa detik. Tiba-tiba terdengar suara terkesiap dari kerumunan bercampur dengan seruan dan cekikikan yang tertahan. Brengsek, apakah ini pesan massal salin dan tempel? Master seorang raja laut sejati dengan manajemen waktu yang akurat hingga detik ini. Seberapa kuat hati seseorang untuk tetap tenang dan tabah? Lu Xuan menggeser layar perlahan membalik halaman PPT satu persatu. Lebih banyak log obrolan terungkap. Kata-kata manis yang berulang kali digunakan Shen Yahui kepada ketiga pria itu, kata-kata cinta gombal itu membuat kulit orang merinding. Yang lebih menarik adalah ada sejumlah besar catatan transfer. Hari ini dia meminta tas terbaru pada Chen Kui. Besok dia mengisyaratkan pada junior, anjing kecil, bahwa kosmetiknya sudah habis. Dan lusa dia memberitahu paman lembut yang menyukai olahraga dengan cara genit bahwa dia telah mengincar sebuah kalung. Jumlahnya berkisar dari beberapa ratus hingga puluhan ribu. Adapun paman lembut yang suka olahraga dilihat dari skala catatan obrolan dan frekuensi serta jumlah transfer, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ini adalah hubungan telanjang untuk menjadi sugar daddy. Ya Tuhan, paman lembut, ini, catatan itu sepertinya mengatakan, Tuan Li, mungkinkah dia CEO dari suatu perusahaan? Ceka-ceka, sungguh nafsu makan yang baik, memakan yang tua dan muda. Klimaksnya belum tiba. Lu Xuan dengan ringan mengetuk jarinya dan beberapa foto berkode tipis tiba-tiba muncul di layar, tetapi masih mungkin untuk melihat bahwa protagonisnya adalah foto pribadi Shen Yahui. Latar belakangnya tampak seperti di kamar hotel. Shen Yahui mengenakan pakaian terbuka dan berpose dalam berbagai pose menggoda. Jelas bahwa foto-foto itu diambil untuk apresiasi orang-orang tertentu. Segera setelah itu, video pendek mulai diputar di layar. Boom. Kerumunan menjadi sangat liar. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ini terlalu seru, wanita ini sangat jago bersenang-senang. Gadis yang sangat polos ini menyegarkan pandangan duniaku. Ini hanyalah drama tahun ini. Ini bahkan lebih menarik daripada film. Ponsel yang tak terhitung jumlahnya diangkat tinggi-tinggi, kilatan cahaya menyala, dan suara jepretan foto tak ada habisnya. Ini adalah berita utama tahunan Yanda, bukan, ini adalah berita besar yang hanya muncul sekali dalam satu dekade. Shen Yahui benar-benar hancur pada saat ini. Matanya terbuka lebar, pupilnya membesar, dan dia menatap kosong adegan menjijikkan di layar lebar seolah jiwanya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rasanya seperti tenggorokannya dipenuhi dengan semen. Bagaimana mungkin hal-hal ini, bagaimana Lu Xuan mendapatkannya? Catatan obrolan itu, foto-foto itu, video-video itu, dia jelas-jelas menghapus semuanya. Plop. Kaki Shen Yahui lemas dan dia ambruk ke tanah seperti genangan lumpur. Chen Kui yang berdiri di sampingnya memiliki wajah yang lebih gelap dari dasar panci. Wajahnya yang tertutup daging terdistorsi karena amarah yang ekstrim, dadanya naik turun dengan hebat, dan urat-urat di dahinya menonjol seperti cacing tanah yang melingkar. Dia menatap layar dengan saksama lalu menatap Shen Yahui yang terbaring lemas di tanah.
Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, penghinaan, kemarahan, dan rasa murka karena merasa sangat dikhianati. Dia memperlakukan Shen Yahui dengan tulus, mencintainya sebagai calon istrinya, dan bahkan mulai merencanakan kehidupan mereka setelah lulus. Dia pikir dia telah menemukan cinta sejati, wanita yang bisa menghabiskan hidupnya bersamanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa peri suci yang dia genggam di tangannya sebenarnya adalah wanita jalang yang tak tahu malu dan cabul. Bik. Chen Kui meremas dua kata dari antara giginya, suaranya serak seperti amplas yang saling bergesekan. Dia tiba-tiba mengangkat tangan besarnya seperti kipas daun palem dan dengan sekuat tenaga menamparkan wajah Shen Yahui dengan keras. Bang! Sebuah tamparan keras dan renyah terdengar sangat kasar di tengah keramaian yang bising. Shen Yahui menjerit dengan menyedihkan dan terlempar oleh kekuatan besar. Dia berguling 2 kali di tanah, darah langsung mengalir dari sudut mulutnya, dan separuh wajahnya membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sialan Shen Yahui, sialan. Chen Kui tampak seperti harimau gila, matanya merah saat dia menunjuk ke Shen Yahui yang terbaring di tanah dan mengutuk, "Aku tulus padamu. Aku memujamu seperti leluhur, kau hanya mempermainkanku seperti ini." Kau jalang, kau pelacur, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Chen Kui meraung, bergegas maju, dan mulai memukuli serta menendang Shen Yahui yang meringkuk di tanah. Meskipun dia marah, dia masih memiliki batasan dalam serangannya. Dia menghindari bagian vital dan fokus pada area berdaging. "Ah, berhenti memukulku, kakak Kui, aku salah, aku benar-benar salah." Shen Yahui memegangi kepalanya, berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan, berteriak menyedihkan, dan memohon ampun. "Kakak Kui, tolong maafkan aku sudah putus dengan mereka semua. Aku hanya akan bersamamu mulai sekarang. Aku akan mengikutimu sepanjang hidupku. Ayo menikah, ayo segera menikah." Bah, Chen Kui meludahkan seteguk dahat kental ke wajah Shen Yahui yang penuh air mata, matanya penuh dengan penghinaan dan jijik. "Dasar jalang bau, kau masih ingin menikah denganku? Mimpi saja, aku rasa kau kotor." Uang yang saya transfer ke kamu, barang-barang yang kamu beli, kamu harus membayar kembali semuanya dan ganti rugi atas kerusakan mental. Saya akan mencari pengacara, tunggu saja saya. Setelah mengatakan itu, dia menendang Shen Yahui beberapa kali lagi dengan keras sebelum berhenti terengah-engah. Tidak ada satupun siswa di sekitar yang maju untuk membujuk mereka, malah mereka bersorak-sorai. Bagus sekali, wanita seperti ini pantas dipukuli. Kamu pantas mendapatkannya, kamu pantas mendapat. Sangat memuaskan, saya sangat menikmati makan melon ini hari ini. Chen Kui menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan sedikit menenangkan diri sebelum berbalik dan menatap Lu Xuan dengan mata yang rumit. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Lu Xuan. Pria tegap yang tadinya garang ini sekarang tampak malu dan sangat berterima kasih di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya, menggenggam erat tangan Lu Xuan dan menggoyangkannya dengan kuat. "Saudaraku, terima kasih. Sungguh terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku pasti masih disembunyikan kebenarannya oleh jalang bau ini. Mungkin aku benar-benar akan menikahinya." Ketika dia memikirkan kemungkinan itu, Chen Kui tidak bisa menahan diri untuk bergidik. Lu Xuan menjabat tangannya kembali. Wajahnya masih acuh tak acuh seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. "Sama-sama, itu hanya bantuan kecil. Aku juga tidak tahan dengan orang-orang yang merusak suasana seperti ini." Dia melirik Shen Yahui yang masih mengerang dan tampak sengsara di tanah tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Pertunjukan hari ini berakhir dengan sempurna. Bab 69, Shen Yahui meninggal di tempat. Lu Xuan melirik pemandangan berantakan Shen Yahui yang lemas dan Chen Kui yang masih terengah-engah di sebelahnya dengan ekspresi marah tapi lega di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, "Oke, kesenangannya sudah selesai, mari kita semua pergi." Dia berhenti sejenak dan kemudian suara jernihnya terdengar lagi dengan sedikit nada serius. "Kelas akan segera dimulai. Tidak ada gunanya menunda belajar untuk orang dan hal-hal yang tidak berharga seperti itu." Dan dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan sengaja meninggikan suaranya, ekspresinya juga menjadi serius. "Semuanya cukup lihat apa yang terjadi hari ini, tetapi jangan memposting video atau foto secara online, terutama di platform seperti Douyin, Weibo, Xiao Pozan, dan KS. Itu memiliki pengaruh buruk dan tidak baik untuk reputasi sekolah, kan?" Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan menjadi sunyi dan kemudian semua jenis tawa dan bisikan ambigu pecah. "Puff, teman sekelas Lu Xuan benar-benar terlalu baik. Ya, sudah sampai begini dan kamu masih memikirkan sekolah dan dia. Aku mengerti, teman sekelas Lu Xuan sedang menyindir, ini benar-benar hebat." Beberapa siswa yang masih ragu-ragu atau hanya mengambil beberapa foto tiba-tiba merasa tercerahkan setelah mendengar pengingat Lu Xuan. Mereka semua mengeluarkan ponsel mereka, menyesuaikan sudutnya, dan mengambil banyak foto wajah Shen Yahui dan acara megah di sekitarnya. Beberapa bahkan menyalakan mode perekaman video secara langsung karena takut kehilangan momen-momen indah. Anak laki-laki kutu buku teknologi berkemeja kotak-kotak yang membantu proyeksi layar sekarang menatap Lu Xuan dengan kagum, matanya berbinar di balik lensanya.
Bos, jangan khawatir. Saya sudah merekam seluruh prosesnya dalam definisi tinggi dan saya jamin tidak ada titik buta dalam 360 derajat. Soal mau diposting atau tidak, hehe, kita paham, kita semua paham. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Lu Xuan seolah berkata, "Saudara, saya akan mengerjakan tugasnya, jangan khawatir." Lu Xuan mencibir dalam hatinya. Orang-orang ini benar-benar ingin menonton kesenangan, tetapi inilah yang dia inginkan. Hidangan kematian sosial Shen Yahui hari ini jelas sudah diatur. Benar saja, beberapa orang di kerumunan segera mulai berbicara tentang keadilan. Mahasiswa Lu Xuan, kamu terlalu berhati lembut. Wanita seperti ini harus dihancurkan. Betul sekali, jika dia tidak bertindak terlalu jauh dan mendorongmu ke sudut, kamu pasti tidak akan menghasilkan bukti ini. Kita semua bisa melihat bahwa kamu dipaksa melakukan ini. Lu Xuan, kamu benar-benar pria sejati yang menghargai kasih sayang dan kesetiaan. Kami mendukungmu. Untuk sesaat, pujian datang bertubi-tubi dan banyak orang memandang Lu Xuan dengan mata penuh simpati dan kekaguman. Terutama para gadis, cinta keibuan mereka meluap dan mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar, berharap mereka bisa secara pribadi mencabik-cabik Shen Yahui, bajingan terbesar abad ini, dengan tangan mereka sendiri.